Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin, dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul ngoplak lagi nih Ustadz, bikin malu Islam. Nah, kita akan langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari guys. Berdagang, bergaul sama orang non muslim nggak masalah, tapi untuk jadi teman dekat jangan. Nah, jadi gini, coba dicamkan baik-baik kata Ustadz ini ya. Ini tadi itu yang ngomong adalah Ustadz Syafiq Reza Basalama ya. Jadi bergaul, bergadang dengan non muslim silakan gitu ya. Berteman silakan, karena bergaul, begadang bareng non muslim itu kan artinya bergaul, berteman gitu kan. Tapi jangan sampai jadi teman dekat. Paham ya? Jadi ada teman dekat. Jadi guys ya, teman dekat itu adalah hubungan spesial ya. Kalau dalam kita nggak ngomong pacaran ya, karena pacaran dalam Islam haram gitu kan. Jadi kalau ibaratnya ada hubungan lain selain hubungan antara pria dan wanita ya, hubungan suami istri misalnya ya, relasi antara suami dan istri, lalu relasi antar keluarga, ada lagi teman dekat. Nah, jadi teman dekat itu kan sama kayak sahabat. Ini hubungan itu sangat spesial gitu guys. Jadi nggak sembarang teman gitu. Jadi kalau kita punya teman banyak, tapi teman dekat hanya beberapa. Nah, jadi itu teman dekat itu adalah pilihan. Nah, kita tentu akan mencari teman dekat tuh yang punya kesamaan. Banyak kesamaan ya, samanya agamanya sama, hobinya sama. Dan itu nggak ada masalah di situ, ya kan? Jadi kalau milih teman dekat yang muslim ya, karena banyak kesamaan gitu, bisa sholat bareng, bisa ngaji bareng, makan bareng gitu. Karena kalau udah muslim dengan non muslim ya, kita tahu muslim ini agama yang aturannya lebih ketat daripada agama Kristen misalnya. Nah, dalam muslim kita nggak boleh minum minuman yang mengandung alkohol, makan babi nggak boleh. Nah, kalau di agama Kristen itu bebas kan, mereka makan babi, minuman keras atau tua gitu kan. Nah, jadi kan nggak bisa makan bareng gitu ya. Kalau mereka lagi pengen kayak kita bertanang ke rumahnya, coba anda bertanang ke rumah non muslim yang mana mereka menghalalkan babi, apa anda bisa makan di situ? Nyaman nggak gitu? Jadi anda ketika makan anda akan was-was gitu, aduh ini kan orang ini menghalalkan babi. Nah, saya pernah punya pengalaman, punya teman gitu guys, jadi non muslim, tepatnya beragama Protestan. Di rumahnya ya, seperti anda tahu ya, mereka itu kalau mereka pelihara ayam juga gitu di rumahnya. Jadi atau ya intinya adalah mereka tuh kalau masak hewan itu ayam, itu mereka memotongnya itu tanpa baca bismillah gitu, tanpa menyebut nama Allah gitu. Nah, itu kalau dalam agama Islam itu haram guys. Saya sebagai seorang muslim nggak boleh makan makanan yang mereka sembelih, karena mereka menyembelihnya tidak menyebut nama Allah gitu. Haram guys. Nah, di kulkasnya ya, di kulkas dan di dapurnya itu ada minuman tua berdirigen-dirigen. Ada tahu jirigen kan? Yang ukuran 5 liter, 2 liter, liter itu berjejer di kulkasnya gitu. Nah, belum lagi mereka tentu tidak mengharamkan babi gitu. Nah, jadi saya setiap bertandang ke rumahnya itu saya nggak bisa makan guys. Jadi makanya ketika saya ke rumahnya ya, main-main ke rumahnya itu, kami selalu singgah membeli gorengan di luar gitu untuk saya makan di situ, atau beli nasi bungkus di luar untuk makan di situ. Jadi nggak pernah saya makan di rumahnya gitu. Nah, pernah waktu itu malam tahun baru kami kan begadang bareng di rumah itu kan, di rumah teman saya ini malam tahun baru. Ada tahu itu ribet. Orang tuanya tahu saya muslim kan, jadi dia tahu kalau mungkin dia belajar juga, mungkin dia tahu kalau ayam itu harus disembelih dengan baca bismillah, dengan menyebut nama Allah gitu. Jadi dia menyuruh saya untuk menyembelih ayam itu gitu. Nah, saya yang menyembelih guys waktu itu. Waktu malam tahun baru itu kan orang bakar-bakar tuh, bakar ayam, bakar apa gitu kan. Nah, untuk saya pribadi itu saya yang menyembelih ayamnya. Nah, untuk mereka silakan itu. Nah, mereka pun darahnya itu mereka jadikan makanan juga guys. Darahnya itu dibekukan dan mereka jadikan kayak daging gitu dari darah ayam itu. Nah, kalau bagi Islam itu kan haram gitu, darahnya itu kan, darah hewan itu kan. Kalau mereka makan. Nah, jadi kalau sempat saya tidak hati-hati,
bisa termakan tuh guys. Kalau di piring itu dia sama kayak daging, ada dengan hati atau apa itu dengan darah hewan itu, darah ayam yang dibekukan tuh mirip-mirip gitu guys. Makanya akan repot gitu. Minumannya lagi gitu. Mereka banyak adanya tua gitu. Saya harus lagi beli minuman keluar gitu kan. Dulu lagi kualinya dipakai untuk pernah mereka makan babi, masak babi gimana. Jadi nggak nyaman guys gitu. Beda dengan kalau kita begadang dengan sesama muslim, nggak ada pantangan ya. Mereka haram makan babi, kita haram makan babi. Mereka haram minum tua, kita haram minum tua. Sama enak. Jadi kita bisa makan di rumahnya, kita bisa makan masakan dia karena nggak ada was-was gitu guys. Nah itulah kenyamanan kalau ada kesamaan. Kayak sama hobi juga, misalnya kayak saya gamer, suka main game, dia suka main game, enak kompak gitu. Kita bisa main PS bareng, main game bola bareng, main game bola bareng gitu. Coba kalau saya hobi main game, dia hobinya misalnya apa ya? Dia hobinya misalnya TikTok gitu, nggak cocok gitu. Saya nggak suka TikTok gitu. Artian bapak, tapi dia atau bikin apa ya? Itu yang nggak cocok gitu guys. Nggak bisa main game bareng gitu kan. Tapi coba kalau saya punya teman itu, kami hobi main game bareng ya, waktu itu saya bukan hampir lagi, memang tiap malam saya ke rumahnya gitu, saya ketok pintu belakangnya kan. Dia ngerti kalau saya datang itu, dia pasti ngajak, dia tahu kalau saya pasti ngajak main PS bareng guys, main game bola. Udahlah kami main game bola seseruan di rumahnya gitu kan, sampai lupa waktu, kadang sampai jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 gitu kan, menikmati sekali itu. Nah itu kalau ada kesamaan hobi, jadi sesuatu yang sama itu enak jadikan teman dekat. Makanya teman dekat saya itu selalu yang punya banyak kesamaan, sama agamanya, sama hobinya gitu loh guys. Jadi ini adalah suatu logika alamiah gitu. Jadi rata-rata orang tuh bahkan nggak perlu dikasih tahu, dia akan selalu memilih yang banyak kesamaan untuk menimbulkan menghilangkan rasa was-was dan untuk agar ada rasa aman dan nyaman guys gitu loh. Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan kembali membahas, ada seorang ustadz yang lucu lagi dan ngelawak lagi guys, karena dia membahas tentang kebencian kembali kepada orang-orang yang gak seiman. Nah, lalu dikatakan sama Luis ini kebencian. Dia paham gak arti kebencian? Kalau kita ngajarkan kebencian pada orang, kita akan katakan, kamu jangan dekat-dekat sama orang itu. Kamu jangan bergaul dengannya. Kamu hindari dia. Nah, itu pun belum tentu kebencian gitu kan. Nah, tapi yang jelas itu kebencian itu adalah yang lebih mengarah lagi. Kamu lukai dia, kamu harus celakain dia, kamu harus ganggu dia. Itu bentuk kebencian, diluapkan dalam bentuk penggangguan gitu. Ya, Anda ganggu dia gitu kan, Anda susahi dia gitu. Itu bentuk kebencian. Kali kalau misalnya sekedar hindari dia, jangan bergaul dia, itu belum tentu benci. Atau anggaplah benci itu pada taraf yang masih rendah. Tapi sudah kalau mengarah pada aksi, ya itu adalah kebencian yang tinggi. Jadi kalau cuman sekedar jangan berteman dekat, itu bukan suatu kebencian gitu. Kayak saya misalnya nggak berteman dekat dengan yang saya nggak mau gitu. Memang saya nggak suka, masa tuh nggak sama guys, beda hobi, beda agama, nggak nyaman gitu kan. Kayak saya berteman sama yang non muslim gitu kan, jadi saya berteman tapi nggak berteman dekat gitu ya, karena nggak enak lama-lama di rumahnya. Karena saya mau makan apa gitu, uang keluar lagi, saya harus beli makan lagi di luar, beli minum lagi di luar, nggak nyaman guys gitu ya kan. Nah, kalau di rumah kan saya bisa bebas makan di rumah saya sendiri, saya bisa masak apa yang saya suka, karena kualinya itu memang tidak pernah di situ memasak babi gitu misalnya. Jadi ini adalah suatu pilihan gitu. Jadi nggak ada hubungan sama kebencian. Masa kita nasihatin jangan berteman dekat dikatakan kebencian, itu gimana ceritanya gitu Pak? Ya kan? Dia. Setelah sebelumnya ada ustadz yang mengatakan nggak boleh ngefans sama pemain bola. Tahu ya, nggak boleh ngefans sama Ronaldo, Lionel Messi, siapa lagi, Mbappe dan kawan-kawan yang lainnya, karena katanya
Kalau ngefans sama orang kafir, maka dia adalah orang munafik. Walaupun dia pakai mikrofonnya orang kafir. Nah, ini saya udah bahas video saya sebelumnya dan juga beberapa video saya lain. Jadi gini guys ya, nggak ada hubungan dengan ngefans dengan orang kafir dengan memakai produknya. Itu beda guys. Ya, kita itu selayaknya sebagai seorang muslim yang punya identitas muslim, itu selayaknya yang sewajarnya saja gitu. Ya, kalau ngefans itu kan pada tahap luar biasa, ngefans ya. Misalnya kayak saya dengan Luis misalnya biasa aja gitu. Nah, beda dengan misalnya saya ngefans itu. Ini ngefans itu adalah suatu yang berlebihan gitu kan, ngefans gitu. Beda dengan biasa aja. Saya dengan Luis biasa aja. Saya dengan Luis ngefans, itu beda. Nah, apa namanya? Jadi menyukai dengan biasa aja tuh suatu hal beda. Nah, jadi misal gini, jadi orang cici orang apa namanya? Oh, kita tuh kan punya identitas gitu. Ya, sebagai seorang muslim selayaknya lah, kenapa nggak ngefans dengan sesama muslim gitu. Masih banyak pemain bola kan, bukan hanya Messi, bukan hanya Ronaldo, masih ada Muhammad Salah, masih ada Zidane, Benzema, beragam muslim gitu kan. Nah, kenapa? Karena kalau Anda mengidolakan sesuatu, Anda akan cenderung untuk mengikutinya, paham ya? Anda akan mengikuti gayanya atau akan mengikuti kebiasaannya, itu mau nggak mau seperti itu. Contoh kayak orang suka artis Korea, misalnya dia akan mengikuti gayanya, gaya rambutnya, warna rambutnya, dan budayanya gitu kan. Makanya Anda lihat orang-orang yang eh, ya ngefans pada sesuatu lah, mereka akan cenderung mengikuti itu. Nah, bagaimana bisa Anda mengikuti sesuatu yang tidak sama dengan Anda? Anda seorang muslim, Anda mengikuti yang non muslim gitu, budayanya. Contoh kayak cewek Korea itu kan pakainya itu banyak yang buka auratnya guys. Nah, sebagai seorang muslimah misalnya, masa Anda mengikuti gaya berpakaian itu? Kita bisa lihat banyak muslimah ya berpakaian seperti cewek Korea yang aurat yang terbuka gitu. Padahal dia harusnya kan menutup aurat gitu. Jadi intinya adalah kita harus punya apa ya, kepribadian, punya suatu identitas. Seorang muslim ya berlakulah sebagai seorang muslim ya. Sebanyak itu pemain bola yang muslim, kenapa Anda mengidolakan yang non muslim? Karena efeknya guys, kita harus lihat ke depannya ya. Belum lagi misalnya gini, kita apa namanya, kalau jadi gini apa ya, kita kan hidupnya ada pilihan gitu, ada pilihan. Kok bisa begini, kenapa begini gitu. Nah, ini masalah tentang giro, masalah tentang apa ya, kebanggaan, pride gitu kan. Makanya kayak orang-orang Korea itu suka memakai produknya gitu. Jadi mereka tuh kenapa K-pop begitu bersinar? Karena mereka itu apa ya? Mereka tuh lebih memilih nonton, orang-orang negaranya itu lebih memilih menonton K-pop daripada luar gitu. Jadi mereka tuh bangga dengan identitasnya. Jadi apa namanya? Kalau sekedar suka, misalnya kayak saya nih, saya suka pemain bola non muslim, tapi sekedar suka, bukan fans ya. Jadi dalam artian suka itu misalnya kayak saya biasa bukan, saya suka Filippo Inzaghi, pemain bola dari Italia. Saya suka misalnya kayak Simone Inzaghi, Roberto Baggio. Tapi sekedar suka, saya tidak mengikuti gayanya gitu, tidak mengikuti kelakuannya. Saya tidak mendukung dia. Saya tidak membeli barang-barang yang dia keluarkan produknya. Itu kan. Saya hanya sekedar suka. Yang saya tiru itu adalah gaya bermainnya, ya kan? Saya tidak meniru gaya kehidupannya, tidak gitu. Nah, kadang jadi ada orang yang karena saking fansnya dia niru semuanya, sampai gaya ini dia tiru. Misalnya dia ini suka gaya glamor, ditirunya gitu. Dia suka apa, Malcolm X, ditirunya. Jadi intinya adalah mengenai ajakan kepada suatu hal agar kita tuh punya identitas. Jadi situ nggak ada kebencian gitu ya. Jadi apa hubungannya dengan apa namanya, jangan ngefans sama ini dengan kebencian, apa coba? Kan ngefans, kalau misalnya apa, suka kan dilarang. Anda boleh suka, boleh biasa aja gitu kan. Ya kecuali kalau dikatakan gini, jauhi pemain bola itu, apa namanya, ibaratnya disuruh jauhi, disuruh apa gitu, itu baru suatu bentuk kebencian. Tapi kalau diarahkan untuk ngefans kepada yang sesama apa satu agama, itu apa salahnya coba?
Contoh kayak pahlawan ya. Anda bayangkan ada pahlawan dari Islam itu banyak hebat tuh kayak Muhammad Al-Fatih, kayak siapa Khalid bin Walid. Kenapa Anda suka dengan tokoh-tokoh yang bukan pahlawan yang bukan Islam gitu? Padahal Anda seorang Muslim gitu. Jadi gunanya apa? Agar Anda mencontoh perilakunya. Cocok dong. Jadi misalnya kayak Benzema, ada orang suka Benzema atau Muhammad Salah, ada orang suka Ronaldo. Nah, orang akan tarik kalau ngefans itu kan dia akan kepo melihat kehidupannya gitu. Nah, kalau Anda lihat Salah misalnya, Muhammad Salah, ya kan dia seorang Muslim. Anda baca nih, Salah ada pemain bola yang soleh, dia rajin sholat, dia suka bersedekah. Nah, Anda akan punya kecenderungan untuk mengikutinya karena Anda mengidolakannya. Orang yang mengidolakan sesuatu akan bercenderung untuk mengikutinya. Tapi coba misalnya kayak Anda baca tentang Ronaldo. Ronaldo itu ya setahu saya ya guys, ya mohon maaf ya, ini tidak apa ya, tidak mengejek ya, tidak apa. Tapi setahu saya dia tuh kumpul kebo ya, dalam artian dia tidak menikah dengan pasangannya sampai punya anak, mungkin baru bisa menikah. Nah, ini kan haram dalam Islam gitu. Nah, bagaimana kalau ditiru gitu? Jadi Anda akan cenderung, nanti Anda akan biasa, oh Ronaldo aja begitu kok, nggak masalah dong. Jadi Anda akan tidak ada contoh baik yang bisa Anda tiru dari dia gitu kan? Yang karena memang sedangkan yang Muslim aja kalau dia itu tidak baik tidak boleh kita tiru. Ada seorang Muslim nih main bola lah, anggap apapun itu. Ya kayak siapa lah, kayak artis lah itu yang menghina Quran kemarin kan, yang mengejek, membuat bermain candaan baca sholat itu kan jahat sekali guys. Itu udah menghina ajaran Islam, jadikan bercandaan gitu. Nah, kalau Anda ngidolakan dia, Anda akan terpengaruh dan itu contoh buruk gitu. Jadi orang tuh kan cenderung untuk mencontoh idolanya. Jadi kenapa nggak artis kayak Tuku Wisnu atau Ustadz Abdul Somad, itu Anda akan cenderung ikuti dia gitu. Jadi siapa yang Anda idolakan tuh Anda akan cenderung mengikutinya. Nah, makanya sebagai seorang Muslim layaknya punya ngefans pada seorang Muslim juga yang baik tentunya. Karena sesuatu yang kita fans kan, sesuatu yang kita berteman dengan dia itu akan mempengaruhi kita gitu. Anda akan terbentuk sesuai dengan lingkungan Anda. Jadi apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda gaulkan, Anda akan cenderung untuk seperti itu. Ya kan? Makanya orang-orang yang soleh itu orang-orang kumpul dengan orang soleh itu insya Allah akan jadi soleh. Orang-orang yang suka kumpul, misalnya temannya itu suka judi, sabung ayam, suka merokok, suka main judi, dia akan ikut-ikutan gitu guys, gitu. Makanya apa yang kita lihat, kita dengar tuh penting. Makanya orang-orang yang sering mendengar hal-hal baik, dia akan menjadi baik. Orang yang suka dengar ceramah, suka dengar apapun yang motivasi, dia akan jadi baik. Tapi coba dengan orang-orang yang suka nonton film porno misalnya, dia suka melihat hal-hal yang nggak baik, misalnya dia suka bergaul dengan orang-orang yang suka judi lah, suka apalah gitu kan, dia akan cenderung seperti itu gitu. Makanya memilih teman dekat itu penting, memilih idola itu penting, karena apa yang kita lihat, apa yang kita pergaulkan itu akan membentuk diri kita ya. Makanya pergaulan itu bisa merusak, apa yang kita idolakan tuh bisa merusak. Kalau Anda salah dalam memilih idol gitu, ya kan, memilih idola, karena Anda akan cenderung mengikutinya gitu. Kayak saya dahulu ya, saya dulu suka boy band, Boyzone, Backstreet Boys. Anda tahu apa saya lakukan? Saya mengikuti gayanya. Dulu bagaimana Nick Carter itu rambutnya belah tengah guys, sebelah tengah, dicat pirang itu kan. Cuma saya nggak sampai dicat pirang. Saya bentuk rambut saya seperti itu guys, luar biasa. Saya juga suka nyanyi dulu. Saya ikuti Nick Carter. Jadi kerja saya tiap hari tuh suka nyanyi aja gitu guys. Jadi lagu-lagu kayak Quit Playing Games, apalagi NR4 itu saya nyanyikan terus itu. Jadi itu aja kegiatan saya tiap hari. Selain belajar tentunya waktu saya masih sekolah dulu. Nah, kenapa? Karena saya mengidolakan dia. Saya mengidolakan boy band sehingga saya meniru dia. Karena saya ngefans itu kan. Saya pernah pada fase itu guys, maka saya paham. Saya ikuti gaya rambutnya, saya ikutilah gayanya guys ya, gaya berpakaiannya, pakaiannya gitu kali lah ya, karena waktu itu saya memang masih belum bekerja, jadi belum ada uang jajan, jadi hanya yang bisa saya tiru hanya gaya rambutnya, saya nyanyi gitu kan, saya hafal lagunya, jadi
Coba kalau saya waktu itu ngefans sama ustadz misalnya, saya tidak akan nyanyi seperti itu. Saya akan lebih suka dengarkan kajian, ilmu saya bertambah. Jadi kalau saya waktu itu ya, kayak sekarang saya ngefans ustadz nih, banyak ulama saya jadikan panutan, idola. Apa yang terjadi? Nah, berbeda dengan dulu. Kita bandingkan ya. Dulu saya ngefans sama boy band, Backstreet Boy, FC atau F4 gitu kan, Before Flower. Nah, sekarang saya berusaha untuk mengidolakan ulama. Ada banyak ulama saya idolakan. Nah, kita bandingkan. Dulu ketika saya menyukai boy band, saya meniru gaya rambutnya, saya meniru gaya kelakuannya, bagaimana mereka tuh selengean, bagaimana mereka tuh suka, kita katakan misalnya sok ganteng lah gitu guys ya. Ya kita merasa kita tuh ganteng, dan untuk itu kita layak untuk berpacaran gitu, punya pasangan yang cantik gitu kan. Itu haram loh guys. Jadi itu yang saya lakukan dulu gitu. Jadi ketika saya punya dulu waktu zaman jahiliyah ya, waktu dulu saya punya pacar cantik itu saya sudah bangga gitu. Nah, pas kita tahu itu haram kan. Cuman waktu itu saya masih zaman jahiliyah, saya belum begitu peduli dengan hal haram gitu kan, bukan seperti sekarang. Jadi saya akan cenderung menikmati kelakuannya yang itu jauh dari Islam, tuntunan syariat agama saya gitu. Saya nyanyi gitu kan. Nah, sekarang berbeda jauh. Ketika saya berpanutan pada ulama, saya cenderung untuk mengikuti pola laku tingkah laku para ulama. Contoh, saya suka bikin konten dakwah misalnya. Saya suka nasihatin orang ya, saya suka ketemu orang, saya suka nasihatin. Kadang-kadang saya lihat saya lebih gampang tersentuh, melihat orang susah saya tergerak untuk bantu gitu kan. Saya sampai berniat kalau ada harta saya pengen bantu. Dulu mana ada begitu. Dulu saya nggak peduli mau ada orang susah, mau orang apa gitu kan. Saya nggak peduli. Dulu saya nggak ada tidak peduli sama dakwah, saya nggak peduli gitu. Yang saya tahu tuh cuma nyanyi, ikut gaya dia gitu. Nah, itulah pengaruh kalau kita mengidolakan sesuatu. Apa yang dia lakukan akan kita tiru. Makanya hati-hati dengan apa yang Anda idolakan. Saya sudah mengalaminya, dan kalau Anda pernah mengalami, Anda akan paham hal gitu. Tapi Luis dia kayaknya nggak tahu karena itu, dia berpikiran sempit gitu. Jadi ketika ada orang mengatakan jangan idolakan ini, dia sudah pikiran negatif aja nih, berarti kebencian gitu kan. Yang mau teman dekat dengan ini, pikiran negatif aja tuh, katanya kebencian gitu. Ya. Dulu ya, sekali lagi saya pernah berteman dengan para preman dulu. Tahu preman guys, suka berantem, ngintip orang pacaran dulu zaman jahiliyah tahun-tahun 90-an guys. Itu masa lalu yang ya sudah saya lewati, dan itu sangat kelam gitu. Yang artian memang ya banyak maksiat, dalam artian ya preman lah gimana itu kan. Kalau udah ada mobil, kalau kita sebutnya opet ya, itu kalau ada opet, kami punya opet sendiri ya yang kami kuasai, ibaratnya itu opet kami gitu. Jadi opetnya ini memang supirnya kenal, dan memang dia tuh datang khusus jemput kami setelah dia nyari uang jemput ngantar penumpang lain ya. Nanti jadi kami udah nunggu di situ, dan kami menjelang nunggu tuh kami merokok guys, karena SMP waktu itu loh, bayangkan Pak, SMP itu udah merokok. Kenapa? Karena pergaulan. Saya salah gaul waktu itu, saya bergaul dengan teman-teman yang merokok. Bahkan tuh ada beberapa yang narkoba, meskipun saya nggak pernah lihat langsung ya, tapi saya dengar mereka tuh juga narkoba. Teman yang saya bergaul ini, kami punya geng gitu, tapi yang saya lihat mereka tuh jelas merokok gitu. Nah, saya ikutan merokok guys. Anda bayangkan itu coba ya, nongkrong nggak jelas, ngintip orang pacaran, berantem gitu kan, cari masalah gitu. Kenapa? Kan saya bergaul dengan orang-orang seperti itu gitu. Aneh kalau saya jadi baik-baik gitu. Ketika mereka merokok, saya nggak, coba aneh kan. Kamu banci nggak merokok gitu. Nah, coba kalau saya berteman dengan orang-orang yang baik-baik, justru saya malah nyaman ketika saya melakukan maksiat. Coba kita balik, saya berteman dengan orang-orang soleh misalnya, lalu saya merokok, saya ngintip orang pacaran misalnya ya, atau saya berantem, atau saya melakukan maksiat lah gitu kan. Saya ada nggak nyaman dong teman, karena saya merasa bersalah sama teman saya, karena teman saya nggak seperti itu. Teman saya kan mencap, aduh ini Bobi ini orang nggak baik ini, karena mereka orang baik gitu. Makanya kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah kita akan jadi baik. Kalau kita berteman dengan orang yang salah, sesat, jahat, kita akan seperti itu juga. Makanya penting dalam memilih teman dekat. Jangan milih teman dekat, milih temannya penting. Nah, apalagi teman dekat. Jadi ini nggak ada masalah dengan kebencian, nggak ada, untuk menjaga diri kita. Jadi Islam itu punya kontrol ya. Islam tuh punya syariat.
kita tuh Islam tuh punya aturan, nggak bebas seperti agamanya Louis. Louis mungkin di agamanya pacaran itu tidak haram, makan babi tidak haram, minuman keras tidak haram. Kalau kita haram guys. Jadi kita tuh umat yang punya banyak larang aturan. Jadi nggak sebebas Louis. Makanya nggak cocok. Ya terus terang nggak cocok gitu. Ya, ini nggak ada hubungan sama kebencian, tapi memang nggak cocok aja guys. Jadi sesuatu nggak cocok tuh akan nggak nyaman. Orang aja menikah berteman itu harus ada kecocokan kan, baru nyaman gitu guys. Jadi jangan sedikit-dikit dibawa ke kebencian gitu. Ini apa coba? Ya kan? Jadi apa nggak ngerti apa itu kebencian, apa itu menjaga diri gitu. Ya kan? Jadi misalnya sebagai kita orang tua pun ya, nak jangan main-main sama preman ya. Nah, jangan main-main sama tukang orang-orang yang suka merokok ya. Nah, jangan main-main dengan siapa ya? Orang-orang yang jahat lah. Apakah itu untuk kita kebencian? Tidak. Kita menjaga anak kita. Termasuk kita juga, kita menjaga diri kita. Kita pilih teman yang soleh, teman yang baik, ngefans sama sesuatu yang bisa kita ambil kebaikan darinya gitu. Kayak saya ngefans sama ulama, bisa kita ambil ilmunya, kita akan lebih sering dengar kajiannya, kita akan dengarkan yang baik-baik terus. Coba saya idolakan misalnya sesuatu yang buruk misalnya. Saya akan terpengaruh guys gitu ya, serang akan terpengaruh. Jadi Louis harus mengerti akan hal ini. Jadi jangan dikit-dikit dibawa kepada kebencian lah gitu kan. Walaupun dia pakai mobilnya orang kafir, ya udahlah terserah. Nah, lalu masalah mobil tadi gitu, nggak ada masalah. Islam tidak pernah melarang kita untuk memakai produk orang kafir, tidak salah. Anda boleh memakai produk orang kafir, boleh berdagang dengan mereka, boleh apapun itu, tapi hindari jadi teman dekat. Karena ya wajar sewajarnya saja gitu, ya kan? Kan banyak yang bisa dipilih di teman dekat itu. Sebanyak itu yang sama dengan kita gitu kan. Kenapa milih yang beda? Ingat ya, ini poinnya pada teman dekat, bukan teman. Kalau teman nggak masalah, berteman dengan semua orang. Saya berteman dengan semua orang guys. Tapi yang teman dekat saya hanya orang-orang yang punya kesamaan dengan saya. Karena itu demi kenyamanan, demi keamanan diri saya, agar saya terjaga. Saya pengaruh saya terima tuh baik gitu. Saya tidak pengaruh dengan hal negatif. Maka saya pilih teman tuh yang dekat ya, teman dekat tuh yang tidak merokok. Teman dekat nih ya, yang merokok pun udahlah. Tapi saya pilih yang banyak kesamaan, yang saya tuh nyaman dengan dia gitu guys. Tentu saya tidak akan milih teman yang dia dia makan babi misalnya, dia suka mabuk, dia suka judi. Tentu tidak mungkin milih teman seperti itu gitu. Saya tetap akan memilih teman yang nyaman bagi saya gitu, teman baik yang nyaman bagi saya. Dia aja guys. Dan kali ini ada lagi seorang tokoh agama yang mengatakan mereka tidak boleh berteman dengan orang kafir, nggak boleh bersahabat. Bukan tidak boleh berteman, tidak boleh berteman dekat. Beda berteman dengan teman dekat ya. Ustadz Syafiq Reza Baslamat ini mengatakan tentang teman dekat, bukan teman. Karena begadang aja boleh, bergaul boleh. Bergaul itu termasuk bagian dari pertemanan. Bergaul, begadang bareng itu kan pertemanan gitu. Nggak mungkin ada bergaul atau begadang bareng kalau bukan teman gitu kan. Itu loh poinnya guys. Dengan orang kafir. Apalagi lah Pak Bos, ngelawak dan ngeludruk lagi. Orang menyampaikan suatu nasihat yang baik, prinsip untuk menjaga. Jadi umat Islam itu guys harus menjaga dirinya. Kadang umat Islam itu spesial, punya banyak aturan yang harus, jadi beda lah. Jadi jangan samakan dengan orang-orang kayak Louis yang bebas itu, bebas pacaran, bebas buka aurat gitu kan, tidak ada aturan pakai hijab gitu kan, tidak ada auratnya paling ya pola vital aja. Kita kan tidak, kita punya aturan yang kuat, ketat aurat. Makanan kita punya aturan. Louis kan tidak punya aturan itu, dia bebas makan apa saja gitu kan. Nah, jadi beda gitu. Jadi apa namanya ya, jadi ini bukan suatu hal lucu gitu kan. Makanya kalau Louis nggak ngerti Islam, belajar tentang Islam. Jadi coba bayangkan Louis di posisi, jadi anggaplah saya non muslim, Louis muslim. Nah Louis ini kan nggak boleh makan babi misalnya, sebagai seorang muslim dia kan nggak boleh misalnya makan babi, minuman keras. Saya bebas, saya boleh pacaran, boleh minuman keras, boleh apa, lalu dia berteman dekat dengan saya. Nah karena saya bebas, saya punya kecenderungan untuk melakukan itu, ya kan? Karena bebas gitu kan. Nah, nyaman nggak Louis dengan saya gitu? Sama kayak orang yang kalau ada orang yang dia tuh mengharamkan judi, wanita segala macam. Tiba-tiba temannya begitu.
dia gimana, nyaman nggak gitu. Teman yang melakukan itu kita nggak boleh gitu guys, ya kan. Jadi nggak nyaman gitu, dan kita pun akan terpengaruh lama-lama gitu guys. Makanya disuruh carilah teman yang baik, teman dan idola yang baik yang bisa menginspirasi kita. Ini kan ajaran kebaikan. Memilih teman yang seakidah, memilih teman idola yang baik untuk dicontoh gitu, yang seakidah, itu kan suatu kebaikan. Kenapa dikatakan kebencian coba? Itulah logika berpikirnya. Oke, nudruk itu ya lawaan orang Jawa itu loh. Nah, kenapa kok nggak boleh berteman atau bersahabat dengan orang kafir? Ya, kita tahulah orang kafir ini yang dimaksud non-muslim Berteman dekat ya, bukan berteman dekat. atau orang Kristen. Ya karena alasannya adalah nanti bisa ketularan atau akhirnya mencintai perbuatan kufur, perbuatan buruk, perbuatan yang nggak baik dari Bukan cuma mencintai, bisa ikut-ikutan guys. Ya, karena sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita gaul itu akan membentuk karakter kita, akan mempengaruhi kita. Kita hidup di dunia yang saling mempengaruhi, itu nggak bisa dimungkiri. Jadi Luis kira ini dunia ini adalah semacam apa ya? Tidak ada pengaruh. Kita tahu ada pengaruh dari luar, ada pengaruh dari dalam gitu. Nah, sebagai seorang muslim, ya, ini seorang muslim nih. Sebagai seorang muslim nih, Luis nggak paham, karena dia bukan muslim. Kami sebagai seorang muslim terus menjaga diri kami dari hal-hal maksiat, hal-hal yang kalau syirik gitu kan, menyembah selain Allah gitu kan, menyembah patung misalnya, menyembah manusia, itu harus kami hindari. Nah, untuk itu kami harus menjaga pergaulan, menjaga yang kami idolakan agar kami itu tidak terpengaruh, tidak ikut-ikutan guys. Paham ya? Nah, ini ngomong tentang teman dekat, makanya kalau berteman boleh, asal jangan teman dekat. Kenapa? Kalau teman dekat itu biasanya akan kemana-mana bersama gitu. Dia ke gereja kita ikutan gitu kan. Dia di rumahnya makan, kita makan di rumah dia. Iya, kalau di rumahnya dia masak dengan kuali yang sudah cuci bersih dari habis makan babi yang haram gitu. Kalau tidak bagaimana? Nah, kalau teman itu kan begitu. Teman itu kan ada batasannya. Ya, kalau teman itu misalnya dia gereja, kita nggak ikutan. Silakan kamu gereja, saya mau masjid. Tapi pasar bareng-bareng oke. Pasar bareng-bareng kan saya nggak haram nih. Ya oke, ayo kita pasar bareng-bareng gitu. Kita main bola bareng-bareng kan nggak haram dari saya nih. Ya udah kita main bola bareng-bareng. Tapi teman, ketika kamu urusan peribadatan agama, kamu ke gereja, ya saya ke masjid. Kita pisah di sini. Ketika hal hubungan beragama, itulah teman. Tapi kalau teman dekat, ya ke gereja, kita ke gereja juga. Namanya teman dekat gitu kan. Nanti kalau kita nggak mau, dia bilang, kamu kan teman dekat saya. Kenapa kamu batas-batasi diri kamu gitu? Ya sih ikut saya dong. Saya gereja, kamu gereja juga dong. Kan kita teman dekat gitu. Kita kan friend gitu kan. Nah, bagaimana? Kacau nggak? Makanya kalau teman kita cuman teman gitu. Ya, kamu kalau mau begitu cari deh teman dekatmu. Kita bukan teman dekat, kita cuma teman. Ya, kita punya batasan. Ada hal-hal yang boleh saya lakukan, ada yang tidak boleh. Kayak kamu gereja, saya nggak boleh ke gereja. Ya, kamu cukup pergi gereja, saya ke masjid. Jadi nggak ada alasannya. Kita kan friend gitu, teman dekat gitu kan. Enggak, kita nggak teman dekat. Kamu silakan gereja, saya ke masjid. Berlakulah lakum dinukum waliyadin gitu guys. Jadi nggak bablas. Jadi ada batasannya gitu. Nggak bablas gitu guys. Jadi orang-orang yang non muslim, ya pastilah di sini orang Kristen lah, siapa lagi kan. Tapi saya mau sampaikan dulu bahwa saya yakin tidak semua orang dari Islam, orang muslim seperti itu. Karena saya sendiri punya sahabat yang muslim, bukan Kristen gitu loh. Bahkan dulu kami pergi jalan-jalan ke Jakarta sama-sama, nikmatin hidup di sana sama-sama, susah sama-sama, dan itu dia orang muslim. Ya kan sebatas itu aja. Tapi nggak ikutan gereja kan, nggak ikutan ibadah bareng kan. Nah itulah bergaul, itulah teman. Teman itu punya batasan. Teman itu dia nggak seperti sahabat, teman dekat yang kita ke gereja, dia gereja juga, kita makan babi, dia makan babi juga gitu. Jadi teman itu ya sekedar gitu aja gitu. Jadi apa ya namanya ya, harus bisa bedakan antara teman dengan teman dekat. Jadi nggak dilarang berteman, nggak dilarang bergaul, nggak dilarang, tapi hindari berteman dekat karena nanti akan cenderung untuk mengikuti hal-hal yang diharamkan dalam agamanya. Karena Islam punya keterbatasan, punya aturan, nggak seperti agama Luis yang nggak punya aturan gitu kan.
bersahabat, kadang curhat dan lain-lain. Jadi nggak semua ya, mereka itu membenci orang yang non-muslim. Nah, jadi sekali lagi ini ada hubungan sama membenci gitu. Ya tidak dilarang berteman gitu. Saya punya banyak teman Kristiani ya. Tapi tidak berteman dekat, hanya berteman saja ya. Kayak tadi tuh, kita main game bareng. Saya punya teman gaming guys, main game bareng itu yang non muslim. Ya kita main game bareng gitu, asik-asikan gitu kan. Tapi stop sampai di situ. Untuk perkara makan kita pisah. Karena dia cenderung misalnya dia bisa lah makan yang haram gitu, minum yang haram. Kita ibadah kita pisah gitu. Jadi ada batasannya gitu. Itulah teman. Kalau teman dekat kan nggak ada batasan. Jadi intinya adalah ini bukan masalah benci membenci, nggak ada hubungannya gitu kan. Hanya untuk menjaga diri karena sayangnya sekali lagi nih ya, yang Luis harus pahami, umat Islam itu adalah umat yang punya aturan. Aturannya ketat, nggak seperti Luis gitu. Sama kayak gini deh. Ada anak yang punya orang tua, anak A punya orang tua A, anak B punya orang tua B. Nah, anak A ini ya aturannya ketat di rumahnya. Itu dia nggak boleh keluar rumah lewat jam 6 sore. Dia nggak boleh apa ya, ngerokok, dia nggak boleh begadang, dia nggak boleh apa lagi misalnya. Ya nggak boleh ke bioskop, hanya boleh nonton di rumah gitu. Nah, ada temannya yang B. Yang orang tuanya bebas itu. Boleh keluar rumah sampai pagi, boleh begadang di luar, boleh nonton bioskop, boleh merokok. Coba. Nah, apa namanya? Ini kan suatu perbedaan. Jadi yang posisinya adalah kan nggak nyaman dong berteman sama ini A berteman dengan B. Kenapa? Nanti B ngajak ngerokok, A nggak boleh gitu. Atau B mau main nih, yuk kita main yuk. Hari itu jam 7 malam kan? Si A ada larangan keluar dari rumah jam 6 sore. Nggak bisa, maaf bro, aku nggak boleh keluar rumah nih. Bagaimana coba? Ya kan? Jadi akan lebih enak kalau si B ini nyari teman yang sama dengan dia, yang bebas. Kayak Kristen ya, misalnya kayak Luis ini kan dia bebas pacaran, dia bebas berpakaian. Jadi kayak ya bebas aurat tuh tidak seketat umat Islam lah gitu. Bebas minum alkohol, bebas makan yang haram gitu kan. Jadi akan lebih nyaman sesama mereka gitu. Yang bisa ke ibadah bareng bahkan kan lebih enak gitu guys berteman dengan yang itu gitu. Nah, jadi kalau ada dia sahabat katanya orang muslim, coba diajak ke gereja. Ya kan? Nggak akan mau kecuali dia bukan muslim yang baik ya. Ada ajak ke gereja, Anda ajak nggak berpuasa, Anda ajak untuk ibadah menyembah Tuhan Anda ajak untuk melakukan maksiat yang di agama dia itu dilarang, Anda ajak dia pacaran gitu kan, Anda ajak dia makan babi, minuman keras gitu kan, mau nggak dia? Seorang muslim yang baik dia tidak akan mau gitu. Apakah nyaman Anda Luis berteman dengan orang seperti itu, berteman dekat ya? Nah, kan beda berteman dengan sama Anda gitu. Bro, kita mabuk yuk, ayo gitu, bebas gitu kan. Bro, pacaran yuk, cari pacar yuk, ayo kita cari pacar, bebas gitu. Jadi apa ya? Tidak dilarang untuk berteman dekat, berteman tapi jangan teman dekat gitu. Oke, tetapi pengajaran ini jelas aneh. Bapak ini punya pengajaran jelas aneh. Kita langsung aja nonton videonya. Saya ambil videonya dari Permadi Aktivis. Kita kalau sahabat ya, kalau kita punya kenalan non-muslim, ya karena dia satu kampus, teman kita, nggak masalah, tapi jangan dekat. Nah, nggak masalah berteman satu kampus, berteman nggak masalah, tapi jangan teman dekat. Dekat itu kemana-mana bareng gitu guys. Kenapa? Repot nanti. Kita punya aturan, dia tidak punya aturan. Sama kayak anak tadi. Coba Anda bayangkan anak yang punya aturan sama orang tuanya dengan anak yang nggak punya aturan. Enak nggak bergaulnya? Nggak enak. Si anak nggak boleh keluar jam 6 sore, si Anu boleh gitu kan. Nah, ntar gimana dong? Si Anu jam 8 mereka keluar rumah nih, dua jalan bareng gitu. Si Anu udah was-was, aduh ini jam 8 malam nih, orang tua aku nih marah. Si Anu bilang nggak apa-apa kok, biasa aja tuh. Berbeda. Akhirnya yang rugi siapa? Yang anak yang punya aturan tadi. Dia kena marah, yang ini nggak kena marah. Sama kayak muslim dengan non-muslim begitu. Kita punya aturan untuk aurat. Kita punya aturan tidak boleh pacaran, tidak boleh minuman keras, tidak boleh ini itu semua maksiat. Mereka misalnya boleh gitu kan, larangan itu tidak ada agama mereka. Nah, apa ya? Kalau kita terpengaruh, kita rugi gitu. Mereka nggak rugi karena mereka tidak ada dosa di situ gitu. Bahkan katanya dosanya kan ditebus gitu. Kita tidak ada penebusan dosa gitu. Kita rugi.
Makanya karena kita sebagai umat yang terbatas, umat yang punya aturan, sama kayak jadi ini bukan berarti buruk ya, ini positif karena sama seperti anak tadi yang punya ibu yang punya aturan, yang itu tentu untuk kebaikan. Jadi aturan bagi umat Islam itu diterapkan untuk demi kebaikan sang muslim sendiri. Sama kayak ibu tadi menerapkan aturan untuk anaknya kan demi kebaikan, nggak boleh keluar rumah jam 6, nggak boleh pacaran, nggak boleh merokok, itu kan demi kebaikan. Sama aturan agama dengan aturan orang tua tadi. Nah, jadi rugi kalau kita melanggar, ada dosa di situ, ya kan? Ada perasaan was-was. Tapi kalau Luis kan tidak ada masalah di situ, dia bebas melakukannya gitu. Jadi yang rugi adalah muslimnya gitu guys. Nah, coba kalau Luis milih teman yang sama dengan dia, bebas, dia enjoy. Gereja, ayo, sama kita kok sama-sama penuh muslim. Ayo kita cari pacar, ayo, bebas kok gitu, nggak ada aturan kan. Nah, tapi kalau dia ngajak yang karena nama teman dekat kan, ya kemana-mana bareng dong, ayo kita cari pacar yuk. Kan nggak mungkin lurus saja gitu, yang mungkin ya tentu ada hal-hal yang tentu terlarang gitu kan yang dilakukan oleh muslim ini. Nah itu jadi ada ketidaknyamanan, banyaklah hal gitu guys. Jadi Luis ini dia tuh berpikiran terlalu sempit, dia menganggap aduh ini membenci, ajang kebencian, padahal bukan seperti itu. Ini hanya demi menjaga dia. Apakah ketika anak tadi memilih teman, dia punya orang tua yang memberikan dia aturan, nggak boleh keluar rumah lewat jam 6, nggak boleh merokok, nggak boleh pacaran. Apa dia salah ketika dia memilih teman atau orang tua menyarankan kamu jangan berteman sama jangan dekat-dekat, jangan berteman dekat dengan yang suka merokok itu ya? Apakah itu ujaran kebencian? Kan tidak. Orang tua ini menjaga anaknya supaya dia tidak ikutan merokok guys, tidak ikutan apa-apa yang dilarang sama orang tuanya. Ada dia berteman dengan orang yang suka begadang, yang suka rayapan gitu, untuk menjaga si anak. Sama ketika ulama kita ini menyarankan begitu untuk menjaga umat agar umat Islam itu tidak menyimpang kepada hal-hal maksiat, karena akan ikut-ikutan nanti akan terpengaruh gitu guys. Itu poinnya. Jadi ini nggak ada masalah dengan kebencian, nggak ada gitu. Masa orang tua melarang anaknya untuk berteman dekat itu dikatakan kebencian? Kan tidak, kan untuk menjaga anaknya. Nah perspektifnya harus dipahami, beda dengan perspektif Luis. Jadi Luis ini posisinya sekarang ini adalah seperti yang tadi, preman tadi, yang anak yang tidak punya aturan lah guys ya, tidak seketat anak yang punya aturan ini gitu. Muslim adalah punya aturan yang ketat, agama Luis tidak. Jadi posisinya adalah Luis itu posisinya yang seperti itulah logikanya yang saya sampaikan tadi gitu kan. Lama kelamaan tatkala kita melihat perbuatan-perbuatan kekufuran dia, kita jadi biasa. Tidak ada yang awalnya kita benci, kita malah bisa jadi cinta sama dia. Itu yang ditakutkan. Kalau berdagang, bergaul sama orang non-muslim nggak masalah, tapi untuk jadi bergaul nggak masalah ya. Yang nggak boleh itu adalah menyukai. Nanti gini, contoh gini misalnya. Coba ada bayangkan ya, Islam itu menganggap pacaran. Ingat, pacaran itu haram dalam Islam. Yang ada tuh hanya menikah, hubungan cinta yang suami istri, dan itu haram. Ya, suka boleh, sekedar suka, tapi nggak boleh pacaran. Kalau mau nikahi, taruh gitu. Nah, jadi seharusnya nih bagi seorang muslim tuh dia harusnya membenci pacaran karena dilarang di agama dia. Dia harus membenci sesuatu yang, ingat ya, bukan membenci orangnya, tapi hal-hal yang dilarang di agamanya. Dia harusnya benci makan babi karena itu haram di agamanya. Dia harusnya benci minuman keras, sama kayak dia benci narkoba, dia benci judi, dia benci maksiat gitu kan. Itu yang benar tuh begitu. Sebagai seorang muslim, dia benci semua maksiat harusnya nih ya. Nah kalau dia bergaul dengan orang-orang soleh ya, yang membenci itu juga, ingat membenci bukan orangnya ya, tapi perbuatannya yang diharamkan, karena dia punya dosa pahala. Luis sih nggak ada, karena dia dosanya tebus semua. Itulah makanya berbeda perspektifnya. Bagi seorang muslim yang dosanya tidak ada yang nebus gitu, yang nanggung sendiri, kayak saya nih, dosa saya nggak nebus, saya nanggung sendiri, maka saya bertanggung jawab atas saya perbuatan saya sendiri. Kalau Luis kan tidak, perbuatannya yang tanggung jawab siapa? Yesus, itu kan. Dia mau melakukan apapun itu yang tanggung jawab Yesus, karena dosanya tebus sama Yesus. Saya tidak seperti itu. Kalau saya bersalah, saya nanggung dosanya. Nggak ada Yesus nanggung dosa saya gitu. Nah, makanya beda guys perspektifnya gitu. Karena saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri sebagai seorang muslim dan juga muslim lainnya, kami harus lebih hati-hati daripada Luis. Jadi sama kayak misalnya ngutang di warung deh. Kalau saya ngutang di mana-mana di warung, itu
utangnya saya nanggung. Louis utang ke warung, yang nanggung utangnya Yesus gitu. Itu analoginya ya, kalau paham ya. Nah, saya terus harus hati-hati berutang. Kenapa? Ketika saya berutang suatu warung, ya saya akan ditagih gitu. Nggak ada yang nebus utang saya. Tapi Louis tidak. Dia utang ke warung bisa bebas. Mau ditagih, Bu, yang nebus utang saya kan Yesus gitu. Itu ibaratnya ya, analoginya ya. Jadi beda perspektifnya guys gitu. Jadi seorang muslim itu akan menanggung perbuatan sendiri. Kalau Kristen kan yang menanggung itu Yesus. Jadi beda perspektif. Jadi muslim itu ibaratnya punya keterbatasan lah, aturan yang lebih ketat daripada Kristen gitu. Nah, jadi sekarang ini banyak kaum muslimin itu yang menghalalkan pacaran. Ngerti maksud saya menghalalkan ya? Kenapa? Karena mereka anggap pacaran itu biasa. Mereka sudah terpengaruh sama pergaulan, sama apa mereka tonton. Mereka nonton K-pop itu menghalalkan pacaran. Lihat, ada tonton K-pop, itu pacaran aja kerjanya itu kan. Gadis cantik dengan ganteng, pacaran gitu. Biasa gitu. Padahal itu dalam Islam tuh haram. Ya. Coba mereka bergaul dengan ulama, dengan orang soleh yang nggak pacaran. Jadi ketika, coba Anda bayangkannya, ada orang-orang soleh, saya bergaul sama orang soleh. Tiba-tiba di depan kami lagi nonton TV nih, atau nonton YouTube, atau nonton apapun tayangan, tiba-tiba keluarlah siaran drama K-pop orang pacaran. Sontak mereka semua kan istighfar, astagfirullahaladzim gitu kan. Itu ya hal-hal suatu yang masa itu mereka akan istighfar, mereka akan cenderung menolak gitu. Kalau saya bergaul sama mereka, jadi saya akan tidak nyaman kalau saya berbeda dengan mereka gitu. Jadi mereka nonton K-pop misalnya mereka nggak suka, mereka aduh haram gitu kan, astagfirullahaladzim gitu kan, boleh pacaran, ada nampak auratnya gitu. Nah, saya akan nggak nyaman kalau saya nonton sendiri gitu. Saya akan ikutan mereka, oh ya, saya akan terpengaruh, oh ya haram gitu. Jadi akan lebih kuat penjagaannya gitu kan, itu haram gitu, sepakat gitu. Nah, bayangin kalau kita nonton dengan orang-orang yang biasa nonton K-pop, kita sendiri nih, bagi kita itu haram, mereka tidak gitu kan. Pacaran tuh nggak haram, aurat tuh nggak haram gitu. Kita kata pengaruh. Ketika kita beda sendiri, mereka mengatakan, ih kamu kok lain sendiri ya, kamu aneh gitu kan. Kita malah dikatakan aneh guys. Sehingga kita cenderung untuk mengikuti mereka. Kita anggap itu biasa. Jadi suatu yang kita tonton itu akan menimbulkan biasa bagi kita. Makanya apa yang Anda tonton, apa Anda lihat, apa yang Anda pergaul itu akan mempengaruhi Anda gitu. Karena kita hidup di dunia itu yang saling mempengaruhi. Ada pengaruh dari luar, ada dari dalam gitu. Itu harus dipahami. Jadi kita bukan hidup di dunia yang hitam putih gitu guys. Kalau hitam ya hitam, putih ya putih. Putih tidak akan terpengaruh sama yang hitam tidak ada pengaruh sama yang putih, tidak begitu gitu. Ya Anda bukan malaikat yang Anda tuh orang soleh, lalu ada bergaul dengan orang nggak soleh, Anda tidak ikut-ikutan, nggak begitu. Anda punya hawa nafsu yang akan condong mengarahkan Anda kepada sesuatu yang buruk gitu, atau yang baik kalau Anda bisa mengendalikannya. Makanya guys ya, kenapa di dalam pesantren itu diajarkan untuk hal-hal baik, berdoa sebelum makan, belajar, menghafal gitu. Anda bandingkan deh, anak pesantren sama anak berandalan, pasti kan beda perlakuannya kan. Kenapa? Karena anak pesantren dididik secara islami, dididik kebaikan. Atau kayak sekolah yang disiplin dengan sekolah yang nggak disiplin akan beda ya. Sekolah yang tidak disiplin ya, kayak sekolah-sekolah apalah ya, yang sekolah-sekolah yang bebas lah gitu, yang mereka kan cenderung melawan guru, pakaiannya itu nggak rapi. Kenapa? Karena bagi mereka itu sudah biasa. Mereka melihat itu seniornya begitu ya, mereka tidak sopan pada guru, misalnya suka merokok. Coba ditengok di sekolah yang ketat, yang dilarang betul-betul diketat aturannya, pakaian harus rapi, harus hormat sama guru gitu. Lingkungan Anda akan membentuk Anda. Apa yang Anda lihat? Makanya orang yang mengidolakan ya, hati-hati. Orang yang mengidolakan sesuatu misalnya kayak ada orang yang mengidolakan, ada tahu psikopat itu akan mengidolakan sesuatu hal yang buruk-buruk gitu. Jadi apa yang Anda idolakan tuh akan membentuk Anda. Ya saya katakan tadi, ketika saya idolakan BBN, saya akan mengikuti mereka. Saya ikuti gaya rambutnya, saya ikuti nyanyiannya gitu. Coba kalau saya idolakan ulama, saya akan ikuti ceramahnya, saya akan mendakwahkan pengen seperti dia gitu. Itu loh guys. Jadi sesuatu yang Anda lihat tuh, jadi Anda harus belajar ini ya. Ini psikologis nih.
Apa yang Anda lihat, Anda dengar, Anda dekat dengan dia, itu akan mempengaruhi Anda gitu. Di teman dekat jangan. Ya, di sini komen dari Permadi ya. Kemarin Cina Tiongkok yang dibenci sama Kadrun baru saja berangkatkan 3 astronot pakai. Ingat ya, kita tidak membenci Cina warga negaranya. Ya. Dimaksud Cina di sini adalah orang-orang oknum ya, contoh kayak Partai Komunis Cina. Ya, siapa lagi apa namanya? Oligarki. Ingat kemarin saya baru baca berita guys, ada ibu-ibu yang bunuh diri gara-gara diteror sama pinjaman ojol. Rupanya Anda tahu itu pemiliknya orang Cina. Nah, orang-orang seperti itu yang kita apa namanya? Yang kita benci. Yang kita benci itu kelakuannya gitu. Ya, orang-orang komunis Cina, bukan hanya orang komunis Cina, tapi intinya adalah orang-orang Cina yang menguasai Indonesia ini. Ya, mereka menguasai tanah itu kan dengan cara-cara yang curang, licik gitu kan. Mereka dekati penguasa, mereka sogok penguasa, itu yang kita benci gitu. Sehingga mereka menciptakan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia gitu. Paham ya? Jadi bukan bangsa Cinanya, bukan bangsa Cinanya sekali lagi gitu. Ya. Ini harus dibedakan ya. Bukan etnis Cinanya, tapi oknum-oknumnya gitu guys. Coba pemimpinnya yang membantai suku muslimin di Uighur gitu loh. Jadi bukan masalah pada etnisnya. Saya suka etnis Cina guys. Anda bayangkan ya. Saya suka Jet Li, saya suka Bruce Lee, saya suka tokoh-tokoh Cina, tokoh-tokoh mitologinya kayak tokoh-tokoh sejarahnya kayak Zhou Yu, Guo Jia, apa lagi. Saya suka gitu. Tapi saya membenci kelakuannya ya. Contoh kayak Zhang Fei. Anda tahu, Zhang Fei itu saya suka, tapi saya benci dengan kelakuannya. Waktu itu kita ingat ya, Liu Bei itu sebelum pergi itu mengingatkan dia, kamu kan jaga kota ini, kamu harus hindari 3 hal. Jangan mabuk, jangan suka mukul bawahan, satu lagi itu jangan apa ya. Ini 3. Tapi dia melanggar semuanya, guys. Nah, itu saya benci kelakuannya gitu. Tapi sekali lagi yang dibenci adalah kelakuannya. Ya, bukan orang etnisnya gitu. Nah, tapi kalau ini jelas, jadi nggak ada dikatakan etnisnya ya. Oh, Cina apa gitu, nggak ada. Nah, tapi mereka mengatakan Tiongkok yang dibenci sama Kadrun, guys. Kadrun ini baru ungkapan kebencian. Jadi kalau kita tidak pernah melabeli Cina itu sebagai apapun itu, Cina itu binatang apa, nggak pernah gitu. Ya, kita kritik kepada oligarki Cina ya, yang mana menyusahkan rakyat Indonesia, itu kita kritik. Ya, bukan etnisnya sekali lagi, tapi kok mereka jelas rasis guys. Ya, mereka main etnis ini. Kadrun itu kan Kalagurun, orang-orang Arab gitu. Jadi suku Arabnya. Jadi siapapun Arab dia, mau Habib Rizik Syihab, mau ulama dibenci gitu guys. Pada ulama itu tidak seperti oligarki Cina yang menguasai tanah kita demi memperkaya diri mereka. Kan banyak itu ya. Makanya Anda harus melek politik lah gitu. Anda akan tahu bagaimana banyak orang, bukan saya banyak mengkritik tentang oligarki dari Cina ini guys gitu. Bagaimana mereka berinvestasi tapi mereka tidak membayar pajak, misalnya ngemplang pajak dan segala macamnya gitu kan, hasilnya dikeruk sebanyak-banyaknya gitu untuk kepentingan mereka. Ini kan sama dengan penjajah Belanda dulu gitu. Kita bukan benci etnisnya, kita benci oknumnya gitu guys ya. Kenapa kita benci? Karena kelakuannya itu menyusahkan rakyat Indonesia gitu loh, dan membahayakan dunia dengan ideologi komunisnya. Itu yang berbeda. Jadi kita tidak mau. Jadi kalau misalnya Cina Muslim yang tidak berhaluan komunis ya, Cina yang mensejahterakan rakyat kita, yang tidak ada bermasalah, yang tidak mengeruk harta kita, kekayaan alam Indonesia, yang tidak monopoli, itu kita tidak ada masalah gitu loh. Tapi kalau mereka ini tidak guys, semua orang Arab bagi mereka masalah. Orang Arab, budaya Arab, coba dikit-dikit naik onta, ngapain naik mobil naik onta aja lah gitu. Apa salah dengan onta gitu? Mentang-mentang orang Arab naik onta gitu kan. Jadi ini sudah lari ke etnis. Jadi kalau ngomong rasis, mereka lah rasis gitu. Kita tidak rasis sama suku Cina, tidak rasis kita. Kita hanya mengkritik oknum-oknumnya. Tapi kalau dia nih tidak, mereka ini semua dari Arab mereka sebut kadang gurun gitu. Bahkan orang-orang yang pro Arab pun kadang gurun gitu.
Padahal Arab ini hubungannya dengan agama, ya. Jadi beda sama Cina ya. Arab itu bandingannya adalah apa ya? Kalau sebut dengan Yerusalem, apa ya, kota kelahiran Yesus atau apalagi itu kan, kayak Romawi. Itu bandingannya. Jadi ini sudahlah main suku agama lagi guys. Arab itu kan tempat kelahiran Nabi gitu. Sementara Cina bukan tempat kelahiran dari Yesus. Jadi ini mereka ini parah, sudah rasis dalam hal agama, suku lagi. Kalau kita tidak rasis, kita hanya kritik kepada oknum-oknumnya saja. Kita tidak membenci negara Cina, tidak. Kalau Cina itu dipimpin sama seorang yang bukan komunis, ya ingat Cina bukan dipimpin oleh Partai Komunis Cina nih. Kita senang gitu. Tapi masalah bagi kita adalah PKC-nya ini, karena kita terbayang dengan trauma masa lalu. Ya, dulu ya bagaimana Aidit itu sering ke Cina untuk bertemu dengan siapa itu ya, Mao Zedong itu kan, di Partai Komunis Cina, memburu Pak Jenderal. Kan itu kita masalahkan gitu. Hubungan dengan Partai Komunis, ideologi komunisnya itu bukan masalah sama bangsa Cinanya, tidak. Kita tidak ada masalah dengan bangsa Cina, kita masalah dengan ideologinya guys. Yang ideologinya dulu merusak Indonesia dan banyak pertumpahan darah Indonesia gara-gara ideologi komunis ini guys. Itu yang perlu dipahami gitu loh. Roket ke stasiun ruang angkasa Tianhe untuk riset sains dan teknologi. Sementara di Indonesia, Kadrun masih sibuk ngurusin muslim jangan berteman dekat dengan non-muslim. Ini penghinaan loh guys. Jadi kita memilih teman-teman yang baik dikatakan kembali ke zaman batu. Gini loh ya. Kita untuk untuk maju nggak perlu berteman. Ingat itu ya. Bukan teman patokannya. Kalau Anda mau maju, Anda belajar, Anda ambil ilmunya, gitu loh. Ya, saya apa namanya? Kayak saya trading saham tiap hari gitu kan. Apakah saya berteman dengan orang ahli saham? Tidak. Saya hanya ambil ilmunya gitu. Saya tonton vlognya, saya pelajari, atau saya belajar tidak gitu, saya baca-baca gitu, sehingga saya bisa melakukan trading sendiri. Yang dulu tuh saya tuh cuma melalui ya kayak unit link, kayak apa lagi dia, ya ibaratnya pakai manajer investasi lah. Saya keluar sendiri. Nah itu saya tidak perlu berteman gitu. Jadi Anda untuk maju, Anda tidak perlu berteman sama Cina, nggak perlu, ya. Maksudnya bukan Cina yang apa ya, bukan orang-orang Cina ya. Anda tidak perlu berteman dengan orang-orang di Partai Komunis Cina. Anda tidak perlu berteman dengan Xi Jinping, tidak perlu berteman dengan Mao Zedong, tidak. Ya. Tapi Anda cukup ambil ilmunya, apa yang baik Anda ambil. Jadi nggak mesti berteman gitu. Coba kita belajar dari orang dahulu. Coba ketika Anda belajar sekolah, ilmu apa yang Anda ambil? Anda tentu ambil ilmu kayak ilmu rumus Pitagoras. Itu kan apa Anda berteman dengan Pitagoras, saya tanya? Yang penemu rumus Pitagoras. Ketika Anda belajar tentang pembuatan pesawat, itu kan yang menciptakan tuh kan Albert bersaudara ya, Albert dan Wright yang saya nggak salah ya, saya lupa ingat, tapi itu mereka. Apa kita berteman dengan mereka? Tidak. Kita cukup membaca literatur mereka, sejarah mereka, dan bagaimana cara membuatnya gitu. Jadi kita tidak perlu berteman dengan sesuatu hanya untuk maju gitu. Ya kan? Jadi mereka nggak paham orang-orang. Jadi si Permadi aktivis ini nggak paham gitu. Ya. Jadi ketika jadi gini ya, jadi bisa gini, kayak ada orang tua tadi ya, dia melarang anaknya, nak jangan main sama orang yang suka mabuk ya, orang yang preman ya, orang yang, karena di aturan keluarganya jelas nggak boleh merokok, nggak boleh keluar rumah ini. Masa dibilang kayak zaman batu? Kan jaga anaknya supaya baik gitu, ya kan, supaya anaknya nggak ikut-ikutan sesuatu yang salah. Ingat ya, sesuatu yang salah ya, atau bisa juga nggak baik gitu. Nah, ya tiap agama itu tentu, kalau Islam jelas itu salah, kalau misalnya dia ikutan gereja jelas salah. Jadi kita sesuatu, ingat, salah di mata Islam bukan di mata Kristen loh ya. Saya bukan ngomong di mata Kristen. Bagi Kristen ya silakan mau gereja, tapi bagi kita orang Muslim itu salah. Kita nggak boleh ikut-ikutan mereka dalam agama gitu. Jadi untuk masa menjaga dikatakan kembali ke zaman batu gitu, ya kan? Anda bayangkan itu. Kayak contoh kayak di pesantren. Nih, ada orang tua masukkan anaknya ke pesantren dibanding sekolah swasta. Ingat, pesantren itu isinya hanya umat muslim saja. Di apa dijadikan pesantren itu ya tentang Islam saja. Sedikit pelajaran luar ya, umum, tapi kebanyakan Islam. Cara berdoa,
menghafal Quran segala macam. Pergaulan juga orang Islam saja kan, yang soleh-soleh tuh pesantren gitu. Nah, lalu ada sekolah swasta, di situ ada non muslimnya gitu. Apakah ketika kita menyuruh anak kita ke pesantren, dia pun mau, lalu tidak ke sekolah swasta, dikatakan kembali zaman batu itu? Kan tidak gitu. Paham ya? Jadi apa yang kita pelajari itu yang bikin kita maju, bukan kepada siapa kita berteman, guys. Paham ya? Apa kita pelajari? Sekarang ada Google, ada guru gitu. Apa kita berteman dengan guru? Kan tidak. Ada guru misalnya mau muslim, non muslim itu pinter gitu. Ya kita ambil ilmunya, kita nggak perlu berteman sama dia gitu, guys. Paham ya? Untuk maju tuh perlu ilmu. Ilmu tuh belajar, bukan berteman. Anda berteman dengan orang pintar, kalau Anda tidak ambil ilmunya, Anda tetap bodoh. Mohon maaf ya. Tapi Anda tidak berteman dengan orang pintar, tapi Anda ambil ilmunya, Anda akan pintar. Coba, apa kita pernah berteman dengan orang-orang yang yang menemukan yang menyusun pelajaran biologi, pelajaran sekolah? Apa kita berteman dengan mereka? Tidak. Yang kita ambil adalah pilihan pikirannya, ilmunya. Itu yang bikin kita maju, bukan masa berteman atau nggak berteman, guys. Paham di sini logika berpikirnya ya. Jadi sekali lagi ini beda dengan tadi yang pengaruh tadi gitu. Pengaruh itu beda dengan, jadi ilmu bisa diambil, dipelajari, tapi pengaruh itu harus kita hindari. Ingat, bedakan dengan ilmu yang didapat dengan belajar dengan pengaruh yang didapat dengan interaksi. Paham ya? Ilmu tuh Anda nggak perlu berinteraksi dengan dia, nggak perlu. Anda dapat ilmu nggak perlu. Tapi pengaruh iya. Ketika Anda bergaul dengan seorang pemabuk, pejudi, Anda akan cenderung mengikuti dia gitu. Atau mengidolakan orang seperti itu. Ya, Anda akan cenderung mengikuti perilakunya. Tapi ilmu nggak perlu, guys gitu. Anda berteman pun sama orang pintar, kalau Anda tidak ambil ilmunya sama aja. Misal saya punya teman orang pintar nih, saya berteman misalnya dengan anggaplah kayak Rocky Gerung misalnya, atau profesor apa itu, saya berteman aja gitu, saya hello, ngobrol bareng, nongkrong bareng. Ya kalau saya nggak ambil ilmunya, saya nggak dapat apa-apa gitu loh. Nah, daripada saya melakukan itu, mending saya kuliah misalnya, saya betul-betul belajar gitu, itu membuat saya pintar gitu. Mending saya cuma kongkong-kongkong sama orang pintar gitu. Jadi ini adalah bukan kita berteman apa tidak untuk menjadi pintar, bukan kita harus berteman dengan orang pintar, tidak. Kita perlu mencari ilmunya. Ilmu bisa dapat dari mana saja, dari guru, dari sumber-sumber lainnya. Jadi jangan hubungkan antara berteman dengan kembali ke zaman batu. Nggak ada hubungannya gitu. Anda mau berteman atau tidak sama orang-orang Jepang, itu tidak akan mempengaruhi kemajuan kemunduran Anda gitu. Bukan dengan tidak berteman dengan orang-orang Jepang Anda jadi ke batu, tidak. Nggak itu patokannya gitu, guys. Yang kita cari itu ilmunya. Ini makanya logika berpikir orang ini tidak ada gitu. Cenderung membawa Indonesia mundur ke zaman batu. Saya seorang muslim, tapi sahabat saya banyak yang non muslim karena saya muslim waras. Happy Sunday, guys. Ya. Nah, coba lihat kata terakhir, Happy Sunday. Happy Sunday. Ada apa dari Minggu? Minggu adalah hari peribadatan umat Kristen. Jadi ini pesan kepada umat Kristen, Happy Sunday. Yang happy dari Minggu itu lah umat Kristen, yang ibadah gitu. Ini kan makanya dia sudah terpengaruh gitu, guys. Happy Sunday gitu. Jadi sekali lagi saya katakan ya, justru orang-orang ini yang nggak waras. Coba Anda bayangkan ya, patokan kemajuan adalah dari pertemanan. Anda kalau mau maju berteman sama orang pintar gitu. Kalau gitu untuk apa sekolah ya? Kalau Anda mau maju, logikanya berteman dengan orang pintar, Anda nggak perlu sekolah. Ngapain Anda sekolah? Ngapain Anda belajar? Anda tinggal berteman sama orang pintar gitu. Bukan itu patokannya. Anda berteman pun sama orang bodoh. Kalau Anda belajar, Anda akan tak pintar gitu. Paham ya? Beda dengan pengaruh gitu. Pengaruh mempengaruhi Anda gitu. Di sini Permadi memang orang muslim juga ya. Jadi itulah yang saya bilang, bahwa tidak semua orang muslim itu membenci orang non muslim. Ya, tapi kalau Bapak Ustadz melarang
orang muslim bersahabat dengan non muslim atau Kristen, ya ini jelas ada yang nggak beres dari dirinya gitu loh. Oh, jadi orang tua yang memberikan aturan padanya itu nggak itu nggak beres gitu, ya kan? Makanya saya katakan ya, Luis tuh harus ngerti Islam. Islam tuh agama yang punya aturan, yang nggak sebebas Kristen. Sama seperti anak tadi, yang dia punya aturan dari orang tuanya, nggak boleh keluar malam, nggak boleh merokok, nggak boleh minuman keras, nggak boleh pacaran. Nah, tentu dia akan memilih teman yang nggak begitu, teman yang ikut aturan juga, sehingga dia tuh nggak ikut, tidak terpengaruh. Jadi apakah orang tuanya itu nggak beres gitu? Kan menjaga, ngerti ya? Sama kayak kita seorang muslim, kita nggak boleh pacaran, nggak boleh merokok ya. Kalau saya menganggap merokok memang nggak boleh maksiat lainnya. Nah, kita harus hindari teman-teman yang begitu, karena itu akan mempengaruhi kita langsung secara suka nggak suka akan mempengaruhi kita gitu. Kan sampaikan logikanya kan, mereka begitu kita nggak nyaman nanti kalau kita beda sendiri gitu. Ada was-was, ada nggak nyaman, bisa terpengaruh gitu guys. Makanya Anda lihat bagaimana, ini saya kasih tahu ya. Bagaimana ketika kejadian ya, dulu Anda tahu kayak zaman PKI dulu ya, saya kembali ke PKI lagi nih karena masih bulan Oktober nih ya. Bagaimana sistem Kamar Zaman itu kan membentuk biro khusus yang mana mereka tuh berusaha menyusupi angkatan darat. Mereka mencuci otak para angkatan bersenjata waktu itu untuk agar pengaruh dengan PKI. Nah, kan mereka mempengaruhi kan. Nah, tentu mereka mempengaruhi dengan cara mendekati, meneliti siapa orang-orang yang bisa diajak ini. Jadi mempengaruhi itu dengan cara mendekati, guys. Ingat, kita tidak bisa mempengaruhi orang kalau tidak mendekati dia gitu. Makanya orang-orang itu akan gampang terpengaruh kalau dia dekat sama sesuatu. Karena pengaruh itu timbul dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang kita interaksikan. Itu alamiah gitu. Karena ada manusia yang punya kecenderungan, manusia yang ya punya nafsu yang akan mengarahkan Anda kepada sesuatu yang Anda lihat, Anda dengar, Anda interaksikan dengannya gitu. Makanya di pesantren itu ya dijauhkan dari hal-hal gitu. Di pesantren itu nggak ada tuh pacaran-pacaran, pesantren nggak ada itu nontonan yang aneh, nggak ada tuh merokok apa segala macam pesantren. Dijaga betul anak-anak itu agar tidak seperti itu. Gitu guys. Beda dengan di luar pesantren misalnya sekolah swasta atau sekolah-sekolah lainnya yang bebas gitu. Atau anak-anak jalanan, mereka bebas, tidak ada aturan kan. Beda kan ya, aturan anak pesantren dengan anak jalanan itu beda. Anak jalan tuh tengok merokok, pakai tindik segala macam, bertato, pacaran, tidur sembarangan, tidur bareng bahkan gitu kan. Seks bebas, karena nggak ada aturan. Beda dengan pesantren yang punya aturan. Nah, jadi ketika ada pengelola pesantren mengatakan jangan bergaul sama anak jalanan ya, itu kan untuk menjaga anak pesantrennya supaya tetap pada aturannya gitu loh guys. Jadi masa itu dikatakan membenci gitu, menjaga itu dikatakan membenci gitu. Berarti kita nggak boleh menjaga diri kita gitu. Jadi kita menjadi orang yang bebas. Itulah namanya pikiran sekuler liberal. Kita bebas, kita boleh begini begitu. Padahal agama Islam tuh membatasi kita. Jadi jangan samakan agama Islam dengan agamamu guys. Ya, agamamu ya silakan bebas itu. Anda boleh maksiat, pacaran boleh, aurat tidak perlu seperti Islam gitu kan. Tapi kami tidak seperti itu. Kami punya aturan. Itu harus kamu hargai, harus kalian hargai. Jangan samakan. Ya, makanya kita tuh beda. Situ aja Anda tidak paham gitu. Kalau kita berbeda, makanya nggak nyaman kan. Ya kalian pilihlah yang sama dengan kalian, yang bebas gitu kan. Kami juga pilih yang sama dengan kami gitu. Demi kenyamanan. Karena bisa bareng-bareng gitu guys. Bisa ngapain aja tanpa ada was-was, tanpa ada kekhawatiran gitu, tanpa ada rasa sungkan. Mau makan, ayo kita makan, ayo, gitu kan? Kalau Luis kan makan babi, siap gitu. Coba bawa saya, bawa makan babi bawa. Maaf Luis, saya harap. Kan jadi ada rasa sungkan, ada rasa was-was gitu. Makanya saya katakan, atau misalnya kayak saya misalnya ayo kita makan yuk tapi jangan babi ya, oke siap, dia pasti setuju karena sama-sama, bukan Luis ya tapi teman-teman muslim dia kan setuju karena sama-sama kami dianggap makan babi kan enak guys gitu. Jadi orang itu apa salahnya orang tuh berteman bersahabat dengan yang sama dengan dia, apa salahnya gitu ya kan, memilih yang sama dengan dia, apa salahnya, di mana tak kebenciannya coba. Yang bencian itu adalah yang tadi itu, menyebut orang dengan kadrun itu bentuk kebencian.
Ketika Anda membenci sesuatu, Anda akan melabeli dia. Kadal gurun lah. Gitu. Kayak tadi, misalnya kalau Anda membenci, ya Anda tidak akan lakukan seperti tadi. Jangan berteman dekat ya. Enggak, membenci itu adalah kamu kadrun ya. Kamu kadrun. Kamu kafir, itu bentuk kebencian. Langsung nunjuk. Kadrun. Kafir. Tapi kalau kafir dalam artian penjelasan gini ya, ada orang kafir, orang muslim itu nggak salah. Tapi langsung menunjuk kan, kamu kafir, nah itu bentuk ucapan kebencian gitu. Kamu kadal gurun, itu bentuk ucapan kebencian gitu. Langsung di pinpoint ke orangnya guys. Kadrun gitu kan. Jadi menyamakan orang, menyebut orang dengan nama binatang itu bentuk kebencian gitu. Pernah nggak kita memanggil orang muslim dengan sebutan anjing misalnya atau babi? Kan nggak pernah. Tapi kenapa mereka tega mengatakan kita adalah gurun guys, menyamakan kita dengan hewan gitu. Jadi sebenarnya ya, mereka itulah yang sedang melakukan ujaran kebencian, ya kan, dengan menyebut kita kadrun. Karena orang muslim sendiri pun nggak setuju dengan apa yang dia katakan. Oke, saya baca komen ya. Orang muslim yang mana gitu? Orang muslim yang mana gitu? Karena orang muslim itu nggak semuanya paham agama guys, nggak semuanya gitu. Contoh, coba ini, kalimatnya katanya selalu kadrun. Masa muslim tega mengatakan saudara muslimnya dengan kata-kata kadrun? Ini orang muslim seperti apa gitu? Kayak orang Kristen menyebut saudaranya dengan ucapan hewan, misalnya kayak anjing atau apapun tua, babi gitu kan. Itu saudaranya satu agama loh. Masa tega? Kan tidak. Ini tega loh guys. Sesama muslim menyebut saudara muslim dengan sebutan kata gurun. Ini waras nggak sih orang ini gitu? Ini diragukan keislamannya kalau begini. Ya, salah satunya respect Mas Arya, terima kasih sudah menerima kita atau kami sebagai minoritas. Ini dari Samuel Chris, oh kayaknya ini orang Kristen ya. Nah, jadi menerima gini, ketika Ustadz tadi mengatakan tidak masalah berteman dekat, bergaul, begadang bareng, itu kan menerima namanya. Jadi mau menerima yang bagaimana lagi gitu. Jadi begini guys ya, Ustadz tadi mengatakan jelas-jelas ya, silakan bergadang, bergaul bareng, berteman silakan. Itu kan suatu bentuk penerimaan. Yang dibolehkan hanya berteman dekat gitu. Kalau nak menerima tuh gini ya, kamu jangan bergaul deh sama orang Kristen. Jangan dekat-dekat. Jangan berteman. Jangan berjumpa. Itu baru tidak menerima sama sekali. Paham ya? Tapi kalau sudah berteman, bergadang bareng, bergaul bareng, itu kan sudah menerima. Jadi Anda mau menerima seperti apa lagi? Gitu. Maka saya heran kalau dikatakan, terima kasih saudara Mas yang sudah menerima kami. Emang Ustaz tadi tidak menerima kalian? Kan tidak dilarang berteman dengan non-muslim, bergadang bareng, bergaul bareng, gitu. Yang nggak boleh itu kan hanya berteman dekat, gitu guys. Karena ini masalah pengaruh. Kalau Anda terlalu dekat, dia akan tertarik ke pengaruhnya, gitu. Paham ya? Jadi cukup biasa aja gitu, berteman biasa, bergaul, berteman bareng, itu silakan. Jadi mereka ini maunya guys ya, diterima sampai bablas gitu. Jadi kita sebagai muslim menerima tuh bablas gitu. Kita menjadi sama dengan mereka. Ketika mereka tidak punya aturan sekitar kita mau samakan seperti itu, nggak bisa. Kita punya aturan kok gitu. Jadi kayak tadi lah, seorang anak yang punya aturan oleh ibunya, nggak boleh keluar rumah lewat jam segini, nggak boleh merokok, nggak boleh pacaran. Nah, dia menerima berteman dengan orang, ya sudah pakai batas ya, dia menerima. Jadi dia berteman tapi ya sampai jam 6 sore karena dia punya tekad aturan orang tuanya gitu, orang tuanya. Nah, dia menerima karena itu kan buktinya dia berteman dia sampai jam 6 sore. Maaf ya bro, aku harus pulang nih jam 6 sore, aku nggak boleh keluar rumah. Atau misalnya temannya itu ngajak pacaran yuk, aku suka sama kamu, nggak bisa, orang tua melarang gitu. Dia berteman tapi tidak boleh pacaran gitu. Itu kan menerima namanya guys gitu. Paham ya? Kalau nak menerima tuh kamu nggak usah dekat saya gitu kan. Kita nggak boleh berteman, kita nggak usah bergaul, itu baru nggak menerima. Tapi kalau sudah berteman, bergadang bareng, itu sudah menerima namanya. Tapi jangan harap lebih karena Islam punya aturan yang kata kalian tidak, itu poinnya. Makanya kita berpisah di agama ya. Lakum dinukum waliyadin. Kalian dengan agama kalian, kami dengan agama kami. Kami agamanya punya aturan, kami ikuti agama kami, aturan kami. Kalian silakan kalau tidak punya aturan gitu. Jangan paksa kami untuk ikut aturan seperti kalian yang tidak punya aturan guys.
Ini guys ya. Nah, ini dari Mbah Saimo. Dalam sejarah dunia selalu ada bagian dari penganut agama yang mendorong masyarakat maju. Satu lagi. Jadi bagi mereka kemajuan itu adalah berteman dengan semua orang. Wow, luar biasa. Berteman baik ya maksudnya ya. Saya tanya ya. Ada nih, coba. Kita menghindari loh. Coba. Kita hindari dengan berteman misalnya dengan orang-orang komunis. Berteman dekat ya. Orang-orang yang suka mabuk. Orang-orang yang suka maksiat. Orang-orang penyembah setan misalnya. Kita jangan berteman dekat kan. Apakah itu membuat kita jadi mundur? Kan tidak. Itu kan demi kebaikan gitu. Majunya suatu bangsa bukan berarti mereka itu berteman dengan siapa saja gitu. Coba dilihat, Jepang maju nggak? Apakah karena mereka berteman dengan siapa saja? Tidak. Jepang tuh ada teman-temannya. Dia nggak berteman dengan semua orang gitu. Dulu siapa maju lagi? Kayak Amerika berteman dengan semua orang nggak? Tidak. Amerika juga ada musuh-musuhnya gitu. Amerika memusuhi Cina gitu. Amerika maju, coba. Apakah mereka maju karena mereka berteman dengan Cina? Tidak, guys, paham ya? Kemajuan itu bukan dari pertemanan, bukan. Dulu di sekolah ya, ada teman saya itu kuper banget, guys. Kalau saya dulu cukup gaul dari sekolah ya, saya punya banyak teman gitu. Tapi apa yang terjadi? Teman saya sukses. Dia sekarang dia kerja, dia punya usaha sendiri. Dia teman saya juga bekerja bagus lah gitu guys. Dia cukup tajir lah ibarat gitu. Kenapa? Karena waktu sekolah dulu dia rajin belajar, dia nggak peduli sama pertemanan. Ini kuper guys. Ketika yang lain itu waktu istirahat tuh main-main, belajar pun main-main ya. Saya dulu nggak, waktu saya tuh belajar saya suka tidur gitu kan. Saya dulu waktu sekolah tuh ya, waktu SMP terutama itu suka main guys. Jadi nggak seperti dia yang rajin belajar. Jadi saya pun waktu belajar suka main itu. Ini flashback masa lalu ya. Kita akan lihat efeknya gitu. Nah, dia ini rajin belajar. Jadi tiap guru nerangkan dia fokus gitu. Temannya sedikit. Temannya paling saya gitu kan. Karena saya berteman dengan semua orang gitu. Jadi dia tidak berteman. Jadi dia nggak berteman dengan orang-orang gaul gitu guys. Karena orangnya kuper gitu kan. Tapi dia sukses. Dia pintar, cerdas gitu. Ya, cerdas. Kita akuin dulu kecerdasannya. Dia dapat ranking terus. Saya coba lihat. Umur saya luas waktu itu. Karena waktu itu saya tidak membatasi diri. Saya berteman sama yang suka merokok. Akhirnya saya ikutan merokok gitu kan. Saya suka berteman sama berandalan juga. Akhirnya saya ikut berandalan. Saya juga berteman dengan orang baik. Sehingga saya ikutan baik gitu. Jadi saya tuh dulu ya kayak bunglon lah. Ketika saya dengan teman-teman saya yang berandalan, saya jadi berandalan. Ketika saya dengan teman-teman saya baik, saya jadi baik gitu. Makanya teman itu mempengaruhi. Nah, tapi apakah itu menentukan kepintaran? Tidak. Yang pintar siapa dia? Apa bedanya? Dia rajin belajar, dia tidak peduli sama pergaulan. Yang penting yang ada dia sekolah belajar. Fokus dia belajar, guys. Beda dengan saya, mementingkan pergaulan. Bagi saya sekolah itu tempat bermain, berteman gitu. Siapa pintar? Yang maju siapa? Dia, bukan saya. Jadi itu fakta kalau kemajuan bukan dari pergaulan, ya, pertemanan. Tapi rajin apa Anda belajar, menyerap ilmu. Paham ya? Itu logikanya guys. Lagi menarik masyarakat ke zaman peradaban awal, tapi sejarah menunjukkan yang menang secara peradaban selalu yang terus berusaha maju, yang menarik mundur nantinya hanya mengintili itu mengikuti sebagai konsumen, pengguna, dan pihak yang merasa selalu diberlakukan tidak adil. Padahal itu buah pilihan sikap dan kesadaran. Ini sekali lagi ya, nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya. Ini saya terangkan logikanya, seperti yang terjadi pada saya dengan teman saya dan juga orang lainnya. Orang pintar itu ya, orang maju itu adalah orang yang rajin belajar, menuntut ilmu, mencontoh orang lain. Jadi bukan masalah bertemannya gitu. Banyak orang berteman orang pintar, dia tidak pintar gitu. Dalam artian bukan apa-apa ya, karena dia tidak memanfaatkan kita yang berteman tuh, dia tidak belajar mengambil ilmu, tapi hanya berteman itu aja, kongko bareng gitu. Jadi pokoknya bukan pada bertemannya, tapi seberapa giat Anda mencari ilmu gitu loh guys. Itu menentukan kemajuan ya sekali lagi. Dan mereka.
Nah, ini filosofi yang penting ya. Ada orang yang mengajak untuk maju, tapi ada orang yang mengajak untuk mundur. Yang maju udah menemukan beberapa hal dan kemudian menjual produk, dan yang mengajak mundurnya pada. Jadi gini ya, jadi filosofi maju kayak teman saya tadi, ya dia belajar tiap hari di sekolah serius. Ketika yang pada main bergaul dengan teman-teman kayak saya nih, dia pulang sekolah ya pulang sekolah aja gitu, belajar di rumah. Saya tidak pulang sekolah, saya berada bersama berandalan, kami main-main tak kemana-mana gitu kan. Dia maju, saya tidak maju guys, karena bukan pergaulan menentukan kemajuan, tapi usaha Anda, effort Anda. Nah ini beda dengan pengaruh ya. Nah tapi minimal ya, apa namanya, kenapa? Karena saya terpengaruh sama teman-teman saya berandalan tadi gitu, sehingga saya harusnya belajar malah merokok, malah kumpul-kumpul nggak jelas gitu guys. Intinya adalah pengaruh itu ada. Jadi kalau Anda berteman dengan orang pintar bagus, tapi lebih bagus lagi kalau Anda itu ambil ilmunya. Jadi poin pentingnya itu ada ambil ilmunya, bukan bertemannya gitu guys. Jadi Anda harus, jadi cuma Anda punya teman pintar tapi Anda tidak pengaruh gitu, ya kan? Paham ya logika berpikirnya? Akhirnya menjadi pembeli terus, nggak akan maju-maju ya, karena yang dipikirkan benci, 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 dan benci. Sekarang bagaimana dari sudut pandang Kristen? Apakah kita juga tidak boleh berteman dengan orang yang non-Kristen? Ya jelas ini enggak. Jelas ini adalah satu hal yang keliru. Sebab dalam Kristen justru sebenarnya kita harus berteman dengan mereka. Supaya apa? Supaya kita dapat mengasihi bahkan orang yang membenci kita. Tapi Ini sekali lagi ya, Ustadz tadi tidak melarang untuk berteman, tapi Louis ini memutarbalikkan fakta. Dia memelintir. Ustadz tadi mengatakan boleh berteman, tapi bukan teman dekat. Buktinya boleh bergaul, boleh begadang bareng gitu kan. Tapi Louis pinter dengan mengatakan nggak boleh berteman gitu. Jadi makanya saya sering sampaikan, Louis ini orang yang gagal paham, nggak bisa menangkap nalar, itu nggak nangkap. Orang ngomong A disampaikan B. Orang bilang boleh berteman kan, dia bilang nggak boleh berteman gitu. Itu Louis gitu. Ya memang ini nggak ada guys. Hal yang harus kita benci. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci Jadi ini ada hubungan dengan benci-membenci. Ini hanya untuk menjaga diri. Kita berteman dengan orang baik, gunanya untuk menjaga diri kita. Nggak ada hubungan sama membenci, nggak ada. Kalau membenci itu ya tadi, mengatakan orang yang sebutan kada gurun, itu bentuk kebencian. Anda tidak mungkin membenci orang, ya, kecuali Anda mengatakan dia kada gurun. Tega Anda katakan orang kada gurun, itu satu bentuk kebencian. Jadi mereka ini adalah orang munafik guys. Mereka mengatakan ya, kalian membenci orang, padahal dia membenci orang. Kita tidak pernah mengatakan mereka sebagai kada gurun atau sebagai nama binatang kayak anjing atau babi, nggak pernah. Tapi dia mengatakan kita kada gurun guys. Ini sebenarnya yang membenci siapa coba? Gitu loh logika berpikirnya. saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, kita harus mengasihi. Ingat ya, saudaranya loh. Ini ngomong tentang saudaranya. Coba putar lagi ya. Satu hal yang Mana ya? benci saudara. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ingat ini saudaranya guys. Bukan orang biasa ya. Bisa nggak bedakan antara saudara dengan orang biasa? Ya. Nah sekali lagi ya, Ustadz itu tidak ngomong tentang hal-hal membenci. Ini hanya masalah teman dengan teman dekat. Silakan berteman, tapi jangan teman dekat. Ini nggak ada hubungan dengan membenci. Louis nggak ngerti, nggak paham, nalarnya nggak nyampe. Gitu. Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, kita harus mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Apakah mengasihi itu buktinya dengan mengatakan orang lain karena gurun? Apakah itu bentuk mengasihi? Apakah mengasihi dengan mengatakan orang lain itu menuduh orang lain itu memfitnah orang itu mengajarkan kebencian? Apakah itu bentuk kasih? Coba. Ustadz Syafiq Reza jelas mengatakan silakan berteman dengan orang non muslim. Silakan bergaul, silakan bergadang bareng, main bareng, tapi jangan teman dekat. Lalu difitnah dikatakan itu jarang kebencian, dilarang berteman. Siapa bilang dilarang berteman?
Itu fitnah namanya. Apakah itu ajaran kasih? Memfitnah orang yang tidak mengatakan jangan berteman dikatakan jangan berteman? Ini fitnah loh guys. Apakah itu ajaran kasih? Memfitnah orang, menuduh orang mengajarkan kebencian, ya kan? Mengatakan orang lain kadal gurun. Apakah itu bentuk ajaran kasih? Coba saya tanya baik-baik. Coba jawab. Apakah itu diajarkan oleh pendeta atau di agama Anda? Coba menyebut orang lain dengan sebutan kadal gurun, memfitnah orang lain dengan mengatakan orang itu mengajarkan kebencian. Coba. Masa orang mengajarkan ya jangan berteman dekat, tapi berteman boleh, bergaul boleh, begadang bareng boleh, dikatakan kebencian? Coba. Walaupun mungkin mereka tidak seiman dengan kita. Karena kalau kita tidak bisa mengasihi mereka, maka itu akan... Jadi apakah bentuk mengasihi dengan menyebut ulama tadi sebagai pelawak gitu, ngelawak gitu? Coba. Bikin malu Islam. Coba. Ngoplak. Ulama yang dihargai, kami menghargai ulama. Ya. Sama seperti kalian menghargai pendeta. Tapi kalian tidak menghargai ulama kami. Kalian katakan ulama kami itu ustadz kopla, bikin malu Islam. Apa urusan dengan agama Anda? Coba. Ustadz tadi ya ceramah untuk kaum muslimin. Kami ya silakan berteman dengan non-muslim, silakan bergaul, silakan begadang main bareng, tapi jangan berteman dekat. Itu nasihat kepada kami kaum muslimin. Gak ada hubungan sama kalian. Kenapa kalian ikut campur? Coba. Menyebut lagi ulama kami kopla, bikin malu Islam. Coba. Hanya ketika dia menyampaikan nasihat tentang Islam, tentang bagaimana seorang muslimin bersikap. Coba. Apa hubungan dengan agama Anda? Dia sebenarnya berkata dia bela agama dia. Apanya bela agama dia kalau dia ngomong seperti ini? Coba. Ini dia menyerang agama lain tibanya gitu. Ya. Ustadz tadi bukan ngomong tentang umat Kristen. Umat Kristen silakan mau Anda berteman sama siapa aja, teman dekat maksudnya ya, bukan berteman aja. Berteman dekat silakan. Anda mau berteman dekat dengan orang tukang maksiat, penjudi silakan, tapi itu tidak berlaku bagi umat Islam. Ustadz tadi ngomong kepada umat Islam, bukan kepada umat Kristen. Kenapa Anda yang sibuk gitu? Kalau Anda mau bebas sih silakan bebas. Anda bergaul tuh sana, berteman dekat sama orang suka mabuk, suka apa itu silakan. Sama orang yang suka menghina orang lain dengan sebutan kata guru silakan berteman. Dekat gitu ya. Kami tidak, maaf, kami dilarang. Kami hanya boleh berteman, tidak boleh teman dekat gitu. Membuat kita sebenarnya tidak mengasihi Allah kita yang nggak kelihatan. Jadi poin penting di sini bahwa kita harus mengasihi sesama manusia. Di faktanya adalah ngomongnya keren kan ya kan? Kita harus ngasih sama. Faktanya tidak. Masa ulama yang dihormati kaum muslimin ya, ini nulisnya sebagai minoritas loh, bukan mayoritas. Ini seharusnya jatuh sadar diri lah sebagai minoritas di bumi Indonesia gitu kan. Berani-beraninya menghina ulama, mengatakan ustadz ini kopla, bikin malu Islam. Coba. Apa hubungan dengan Anda? Ustadz ini menyampaikan bagaimana seorang muslim bersikap. Kalau Anda mau bebas silakan gitu. Ya, ini sekali lagi saya nggak pernah menghina pendeta ya mengatakan pendeta ini bikin malu, koplak, nggak pernah guys gitu. Saya hanya mengkritik ajarannya gitu. Ini sekali lagi guys ya, Luis ini tidak menghormati ulama dia. Bagaimana bisa dikatakan ajaran kasih ketika Anda tidak bisa menghormati seorang ulama ya, orang berbeda dari Anda gitu, ulama yang sedang mengajarkan tentang Islam. Bukan dia sedang ini tidak ada menyinggung Kristen ya, ulama kita ini Ustadz Syafiq Reza Basalamah tidak menyinggung Kristen, tapi tetap aja diserang sama Luis gitu guys, dikatakan kopla, bikin malu Islam, bakal tadi teman-temannya mengatakan kabel gurun lagi. Ini kan ajaran kasih dari mana sini? Coba lah merenung, coba ada nggak ajaran kasih diajarkan seperti itu? Memfitnah orang, tidak ada mengatakan tidak boleh berteman, boleh berteman tapi jangan teman dekat, kan itu kan jelas. Bukannya tidak boleh berteman, boleh berteman, tapi jangan teman dekat. Tapi dipelintir menjadi tidak boleh berteman. Lalu dikatakan lagi ajaran kebencian. Ini fitnah dari mana ini coba? Lalu apakah dengan mengasihi ini pada akhirnya kita mencintai dosa mereka? Apakah seperti itu?
Ataukah kita harus hidup seperti mereka, melakukan dosa dan terus-menerus hidup? Mengasihi beda dengan berteman dekat, guys. Beda ya. Luis bisa nggak bedakan antara mengasihi sama teman dekat nih? Saya mengasihi setiap orang miskin yang ada di dekat saya. Saya tiap hari ya guys ya, di tangga saya ada nih ya, itu susah ya, dia harus mulung tiap hari. Karena saya kalau kasihan saya juga bukan orang kaya ya, ada beberapa saya kasih gitu. Misalnya ada barang bekas itu kan, ya daripada saya uang saya kasih dia, atau ada rezeki lah gitu, ya sebisa saya lah gitu. Atau ada orang lain saya lihat orang susah di jalan, anak kecil yang masih SD mulung gitu, orang susah lah, saya itu saya kasihi guys ya, kasihan gitu, kasihi. Apakah saya berteman mereka? Tidak. Mengasihi nggak perlu berteman gitu. Anda mengasihi orang Palestina, Anda nggak perlu berteman dengan mereka gitu guys, gitu, paham ya? Jadi nggak ada relevansi yang yang faktual antara mengasihi dengan berteman ya. Mengasihi nggak perlu berteman ya, berteman pun nggak perlu mengasihi, paham ya? Karena ada orang berteman bahkan ya, faktanya mabuk bareng, ke diskotik bareng, coba Anda bayangkan. Kalau dia mengasihi temannya, dia akan melarang temannya, yuk kita ke diskotik yuk. Jangan bro, nanti kamu dosa loh ini, sayang tubuhmu sayang, nanti kamu masuk neraka, kamu akan dapat seperti itu. Bukti dia sayang dan kasih. Dia larang temannya untuk pergi ke diskotik. Ngerti ya? Justru bentuk kasih itulah nggak mesti berteman ya. Kayak saya nih, saya nggak berteman dengan mereka berdua, tapi temannya ini berteman berdua nih, berteman yang satu ngajak diskotik ini kan. Nah saya karena saya mengasihi dia, saya tahu ini salah gitu kan, dia muslim, dia nggak boleh ke diskotik, harusnya nggak boleh maksiat. Saya larang, bro, kamu muslim, agama kita melarang bro. Dia temannya kebetulan lah, maaf ya, agama Kristen misalnya. Kalau dia bro nggak ada hal larangan di agama dia ya, saya nggak berteman sama dia nih, nggak berteman, tapi dia bertemannya sama temannya yang Kristen ini gitu kan. Nah di Kristen kan bebas itu, boleh ke diskotik, tidak ada dosa kan, tidak ada apa, sebenarnya itu tidak ada ke Islam lah, pakai baju yang auratnya terbuka gitu kan. Kalau Islam kan jelas harus nutup semuanya dari wajah sama telapak tangan, telapak kaki. Nah saya nggak kenal nih, nah saya ajak dia, jangan, itu haram, nanti kamu masuk neraka loh, berdosa itu. Siapa yang mengasihi dia? Saya apa temannya itu? Ya saya, karena saya tahu ini efeknya bisa ke mana-mana guys, bisa ke neraka, bisa ke dapat azab nanti. Temannya itu nggak peduli, karena dia nggak paham dengan agama ini. Di agama temannya ini nggak dilarang hal begituan, dia bebas gitu. Nah apakah berarti di sini bukti apakah pertemanan itu bukti mengasihi? Tidak. Bisa jadi teman itu yang menjerumuskan kita. Kayak saya berteman dulu, teman saya para berandalan, mereka narkoba, merokok, saya ikutan merokok ya, bukan sampai narkoba. Nah apakah dengan berteman itu mereka mengasihi saya? Tidak. Kalau mereka mengasihi saya ya, mereka akan larang saya, jangan merokok lagi, atau jangan dekat-dekat kami, nanti kamu ketularan. Itu kalau dia mengasihi saya. Tapi kalau tidak mengasihi kan ya dia bebas, ayo merokok, ini ada merokok sebatang nih ya gitu. Ayo kita maksiat ya gitu kan. Nah, tapi orang yang nggak teman sama saya mengatakan saya, kamu ngapain sih ikut pada berandalan itu, nanti kamu pengaruh loh, nanti kamu ikut merokok, kamu ikut bandel gitu kan. Nah dia bukan teman saya, tapi dia mengasihi saya dengan menasihati saya supaya tidak ikut berandalan. Jadi mana yang mengasihi? Apakah teman saya berandalan itu apa orang yang tidak kenal dengan saya, yang tidak berteman dengan saya gitu. Jadi ini bukti kalau mengasihi itu tidak mesti berteman guys. Bentuk kasih itu adalah menasihati orang lain sesuai dengan agamanya. Yang muslim ya hindari maksiat. Kalau Kristen ya bebas, silakan. Mau maksiat silakan. Kalau Islam dilarang maksiat. Itu loh poinnya guys. Dalam dosa? Ya enggak dong. Misalnya kayak seorang pendeta, dia melayani seorang yang terjerat narkoba. Dia membenci tindakan memakai narkoba itu, tapi dia tetap bergaul dengan orang yang memakai narkoba itu. Nah,
Ustadz tadi kan mengatakan silakan bergaul, silakan berteman, tapi jangan teman dekat. Ini tidak ada larangan bergaul gitu. Dia Luis ini nggak ngerti, orang ngomong A dia sampaikan B guys, tangkapnya B gitu. Itulah kacaunya Luis, logika berpikirnya. supaya dia bisa membimbing orang yang Nah, ini kasus spesifik. Yang Ustadz Syafiq Reza tadi ngomong tuh kasus global. Ingat, Luis nggak bisa bandingkan analogi dengan pendeta yang membimbing orang yang narkoba. Nggak bisa. Pertanyaannya, logikanya, apakah semua orang pendeta? Apakah semua orang baik? Kan tidak. Ada orang-orang yang malah terpengaruh gitu. Kayak saya dulu itu ya, saya bukan ustadz, saya bukan orang baik dulu. Maksudnya Martin itu saya itu masih suka berubah. Kalau saya dengan orang baik ya saya baik, kalau saya dengan orang jahat ya saya jahat gitu. Kalau kayak saya orangnya gimana? Saya berteman dengan orang narkoba. Ya, kalau pendeta oke lah, dia bisa bimbing. Kalau kayak saya gimana? Yang terjadi bukan saya bimbing, malah saya ikut narkoba guys. Makanya banyak kayak artis itu tidak narkoba. Kenapa? Karena mereka bergaul dengan orang-orang yang narkoba. Akhirnya mereka bukannya mengobati, malah mereka terjerumus. Makanya Luis itu jangan menyamaratakan semua. Masa ambil contoh ke pendeta? Coba equal, ambil contoh orang biasa coba. Orang yang malah kalau ikut, ingat ya, kalau begitu semuanya, kalau semuanya pendeta, tidak akan ada orang yang terjerat narkoba. Tapi faktanya kita lihat tiap hari, ada orang yang terjerat narkoba, yang sebelumnya nggak narkoba, tiba-tiba narkoba, karena mereka terjerumus, mereka terpengaruh. Jadi Ustadz tadi itu ngomong tentang global. Untuk demi kebaikan, hindari. Karena nggak semua orang seperti pendeta itu gitu guys. Kalau nggak mampu seperti pendeta tadi silakan gitu. Ada juga ustadz yang mengobati orang narkoba gitu kan. Ustadz yang mendirikan panti rehabilitasi narkoba ada kok. Orang gila pun ada kok di rehabilitasi sama ustadz gitu. Jadi apakah Anda mampu? Tapi ustadz tadi kan ngomong tentang global gitu. Dia Luis nggak paham itu. Yang ambil contoh satu yang enaknya ambil pendeta gitu. Apa namanya yang orang yang dianggap bisa lah ngobati orang narkoba yang nggak pengaruh, tapi orang yang kan orang banyak yang akan terpengaruh gitu guys, nggak semua orang, lebih banyak orang akan terpengaruh daripada yang tidak gitu, paham ya logikanya? Makanya itu kenapa nggak sembarang orang yang bisa merehabilitasi orang narkoba, karena nggak semua orang bisa yang nggak terpengaruh guys, orang manusia tuh gampang terpengaruh. Makanya kenapa kita lihat ada banyak iklan, ada banyak motivator, karena orang akan mudah terpengaruh. Orang akan terpengaruh dengan motivasi, motivator, dengan iklan. Coba Anda kira, apa tujuan dibuat iklan? Agar mempengaruhi orang. Dengan iklan itu orang akan tertarik untuk belanja, untuk membeli. Paham? Karena orang-orang itu tahu kalau orang ini bisa digugah dengan iklan. Iklan adalah cara untuk menggugah agar orang ini membeli, mempengaruhi tibanya gitu. Karena nggak semua orang. Jadi kalau semua orang kayak pendeta tadi, ya orang nggak mau beriklan, percuma beriklan nanti bukannya kita mempengaruhi mereka untuk beli produk kita, malah kita beli produk dia gitu. Paham logika pikirnya ya? Jadi ketika Ustadz Syafiq Reza bersama bicara tentang global, Luis bicara tentang hal sempit, memilih seenaknya, ada yang memilih seorang pendeta, ya kan? Bukan berkaca pada global gitu guys, yang berlaku pada kebanyakan orang gitu kan. Pakai narkoba ini ke jalan yang benar, tapi kita tidak melakukan seperti apa yang dilakukan orang yang berdosa itu. Nah, itu batasannya. Karena Alkitab menyatakan supaya kita mengasihi orang, tetapi Alkitab mengatakan bahwa jangan melakukan apa yang buruk itu. Nah, sekarang pertanyaan bagi Bapak ini, apakah orang ketika memberikan label kepada orang lain non-muslim atau orang Kristen pasti itu sebenarnya itu bukan label yang buruk guys, ingat ya, ada muslim ada non-muslim, ada Kristen ada non-Kristen, itu bukan label yang buruk, memang begitu keadaannya, ada kaya ada non-kaya atau miskin. Masa dibilang ada kaya ada yang dibilang kaya juga kan tidak bisa, pasti ada kaya ada miskin, ada muslim ada non muslim. Itu label yang biasa. Yang abad itu adalah label kadal gurun. Itu fatal guys, itu rasis ya, langsung 2 kena.
agama dan suku Arab dan agama Islam, kadal gurun. Semakin orang itu semakin Islami, dia akan dilabeli kadal gurun. Ya kan? Ini buruk, guys. Jadi non muslim dengan muslim, ya, Kristen dengan non Kristen itu biasa, normal. Tapi kalau kadal gurun itu sudah bentuk rasis, guys. Orang ini melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Apakah pasti? Enggak kan? Jadi patokannya bukan kamu agama apa. Enggak. Patokannya adalah apakah engkau melakukan apa yang kau imani. Ini saya paham ya. Kalau orang beragama beda, dia akan melakukan apa-apa yang ada di agama dia. Contoh, orang Kristen itu pasti akan ke gereja, itu pasti. Ya, kecuali dia bukan Kristen yang baik, dia akan sering nyanyi, ya kan? Dia tidak mengharamkan pacaran, dia tidak mengharamkan minuman keras, dia tidak mengharamkan pacaran, dia tidak mengharamkan makan babi. Itu jelas itu, ya. Itu kebebasan yang mereka punyai. Di Islam itu dilarang, diharamkan maksiat. Jadi yang haram bagi umat Islam halal bagi umat Kristen. Ada perbedaan di situ. Nah, jadi pengaruh lah gitu. Sama kayak misalnya ada orang yang menghalalkan rokok, ada yang mengharamkan rokok. Ada orang yang tadi itu saya katakan, ada orang tua yang melarang anaknya untuk tidak boleh keluar lewat jam 6 sore, ada yang membolehkan. Itu kan beda gitu. Pengaruh. Apa yang orang ini lakukan bagi orang ini salah gitu. Paham ya? Itu ngaruh. Apa yang ngaruh coba? Suatu yang beda tuh kan ngaruh. Contoh lagi misalnya kayak saya nggak suka TikTok misalnya ini, ya kan? Dalam artian mungkin nonton pun saya malas lagi karena banyak lagi yang bermanfaat daripada TikTok gitu kan. Apalagi berTikTok ya, saya mohon maaf, saya lebih mending berdakwah sini atau mungkin main game, itu masih lebih ya nggak terlalu apalah, karena bukan saya menghina TikTok atau apa ya, itu bukan jiwa saya gitu. Nah, ada orang yang suka TikTok itu ya pengaruh ketika dia melakukan aktivitas dia. Saya melakukan aktivitas saya kan beda, nggak bisa ketemu bareng gitu. Kita nggak mungkin TikTokan bareng atau dia main game bareng. Dia nggak suka game, saya nggak suka TikTok, itu gimana mau ketemu gitu loh guys. Jadi itu akan mempengaruhi, sesuatu yang beda itu akan mempengaruhi. Dia ke gereja, kita ke masjid, kita tidak pacaran, dia pacaran, kita tidak makan babi, dia makan babi, kita tidak minum keras, dia minum keras, itu kita tidak buka aurat, kita jaga aurat, dia tidak jaga aurat, kan beda guys gitu. Ya pengaruh lah gitu kan. Seorang Kristen kalau hidupnya terus menerus mencuri, merampok dan lain-lain, ya jelas itu keliru. Ustaz tadi bukan ngomong tentang mencuri merampok, tapi ibadat agamanya. Ingat, dalam Islam ke gereja itu keliru, salah. Kita ngomong tentang Islam ya, bukan global ini. Jadi jangan dikatakan ini menghina, enggak. Jadi gini loh guys ya. Orang beragama itu punya prinsip, hanya agamanya benar. Seorang Kristen akan mengatakan hanya agamanya benar, agama lain salah. Karena kalau semua agama benar, ini selagi ya, ini masalah agama. Nggak semua agama benar, hanya agamanya benar. Kenapa? Kalau semua agama benar, makanya ketika dia Islam masuk surga. Kan benar kan? Kristen masuk surga, karena benar kan? Tapi kan tidak. Kalau ada seorang Kristen, Anda akan meyakini di luar Kristen akan masuk neraka. Hanya Anda yang selamat kan? Nah, berarti kenapa mereka semuanya tidak masuk surga? Karena mereka semua salah. Kalau mereka benar, nggak mungkin mereka nggak masuk surga kan? Nah, itu logikanya harus jujur kita mengatakan guys. Makanya semua yang ibadah dilakukan oleh kaum non-muslim itu salah di mata umat Islam. Begitu juga dengan umat Kristen akan mengatakan ibadah Islam itu salah gitu. Kalau mereka mengatakan itu benar, maka mereka akan ikutan sholat gitu. Mereka akan ikutan puasa, ikutan apa gitu. Tapi kan mereka salah ya. Ya mereka tidak akan melakukan itu gitu. Ini sekali lagi guys ya. Kalau agama tuh memang ngomong salah benar. Benar di mata Islam, salah di mata Kristen. Ya kan? Benar mata Kristen, salah mata Islam, itu hal wajar gitu. Memang begitu logikanya, rule-nya memang begitu. Karena nggak semua agama sama. Semua agama mengajarkan kebaikan, tapi nggak semua agama benar gitu guys maksudnya. Tidak semua orang Kristen itu melakukan itu. Paham sampai sini?
Jadi poin Jadi sekali lagi, poin sampai Ustaz tadi itu bukan masalah pada perilaku mencuri merampoknya, tapi peribadatannya. Islam itu berlaku lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi bukan sukumu, sukuku, enggak. Agama dibahas, guys. Lakum dinukum waliyadin itu bahas agama. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kita pisah di sini, masalah agama. Kamu gereja silakan, saya ke masjid. Kamu nyanyi silakan, saya ngaji. Gitu logikanya. Ini nggak ada hubungan sama mencuri, merampok, tidak. Paham ya logika berpikirnya? Jadi dia nggak punya nalar lengkap apa yang orang lain sampaikan, guys. pentingnya jangan bergaul atau jangan melakukan apa yang menjadi Ustaz tadi itu bukan melarang jangan bergaul. Silakan bergaul, berteman, tapi jangan teman dekat. Ulang-ulang terus videonya Luis. Silakan bergaul, silakan begadang bareng, silakan berteman, tapi jangan teman dekat. Luis memindirnya dengan mengatakan jangan berteman, jangan bergaul. Luis nih kupingnya dikorek dulu ya, baru Anda bikin kontennya itu cobalah Anda pahami dulu apa orang ngomongin, baru Anda bikin konten. Jangan asal bikin konten, akhirnya ngawur seperti ini, guys. sesuatu membuat kamu berdosa. No. Tetapi kasihilah orang yang berbuat dosa itu sehingga orang ini pada akhirnya bertobat dan mengenal Tuhan. Mari teman-teman, saya menghimbau untuk kita semuanya boleh bergaul dengan siapapun. Kasihi Ya itu jajaran Ustadz Syafiq Reza tadi. Boleh bergaul dengan siapapun, kasih siapapun, tapi jangan berteman dekat. Berteman boleh, bergaul boleh, tapi jangan teman dekat. Kan itu diajarin. Luis ini kemana aja gitu kan. Ini sekali lagi ya, Ustadz Syafiq Reza tadi itu tidak melarang orang untuk bergaul, berteman, ya bareng, tapi jangan berteman dekat. Itu poinnya. Luis ini kupingnya harus dikorek lagi nih, guys, telinganya. Apapun orang yang kamu kenal, tetapi harus tetap berdiri teguh pada apa? Berdiri teguh kepada kebenaran. Jangan mengikuti apa yang ia lakukan, tetapi kasihilah orang yang melakukan kejahatan itu, supaya ia boleh bertobat dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Luis Prasetyo sini. Oke, ini video sekian yang mana Luis itu orang ngomong A, dia ngomongnya B. Ingat ya, Ustadz kita tidak pernah mengatakan jangan bergaul, jangan berteman. Jelas-jelas tadi Ustadz itu mengatakan silakan bergaul, silakan berteman, begadang bareng, tapi jangan berteman dekat. Itu poinnya. Tapi Luis mengatakan jangan bergaul, jangan berteman. Yang koplak siapa, guys, sekarang? Yang bikin malu siapa coba? Malah tidak menghormati ulama lagi. Ulama udah bener, dikatakan kopla, dikatakan bikin malu Islam. Luis itu yang bikin malu agamanya seharusnya gitu. Orang ngomong udah bener gitu, malah disalah-salahin, dituduh kopla lagi, diserang lagi, di teman-teman ikutan mengatakan kalau gurun lagi. Luar biasa, guys. Ajang kasih yang seperti apa ini gitu. Jadi inilah ciri orang munafik. Ngomongnya indah, ajaran kasih, tapi faktanya tidak menghormati ulama, tidak menghargai ulama. Ulama sudah benar, ya, dia dihargai, tidak dihormati, malah dikatakan kopla, dituduh bikin malu Islam lagi, difitnah lagi, diputarbalikkan lagi apa disampaikan ulama. Padahal dia yang tidak menangkap dengan baik apa yang disampaikan oleh ulama tadi. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.